rekan-rekan semuanya, selamat datang kembali di Data Talk by Data On. Apa kabar rekan-rekan? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya hari ini. Salam kenal, saya Hairul Umah yang akan membantu sesi webinar pada hari ini. Dan tema kita pada Data Talk by Data On bulan ini adalah Harnessing Multi-Generational Talent Creating Synergy Across Generation. Di mana kita akan membahas bagaimana cara mengoptimalkan potensi tim antar generasi di perusahaan. Dan selama kurang lebih 2 jam, Data Talk by Data On kali ini dibawakan oleh dua narasumber, yaitu Bapak Dudi Arifandi selaku Chief People Officer Tiket.com, dilanjutkan oleh Bapak Kevin Ronaldo selaku Pre-Sales dari Data On. Setelah kedua sesi pembicara selesai, akan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Jika Bapak Ibu ingin bertanya, bisa langsung menuliskan pertanyaan pada kolom Q&A yang tertera di bawah. Nantinya akan kami bantu tanyakan kepada narasumber. Dan jangan lupa untuk format bertanyanya, mohon sertakan nama Bapak Ibu, lalu perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja, dan pertanyaannya ditujukan kepada pembicara siapa. Dan juga nantinya pada sesi akhir akan kami tampilkan barcode feedback form yang harus atau wajib diisi oleh Bapak Ibu sekalian dikarenakan pengisian feedback form ini sebagai syarat diberikannya materi webinar hari ini dan e-certificate, dan pengisian feedback form ini juga sebagai daftar absensi keikutsertaan webinar Data Talk by Data On. Dan untuk mendapatkan materi webinar dan e-certificate ada beberapa persyaratannya. Di antaranya yang pertama, Bapak Ibu harus memfollow social media dari Data On seperti yang tertera di layar Bapak Ibu sekalian. Lalu screen capture acara webinar hari ini baik di handphone maupun di laptop Bapak Ibu semua, dan posting di social media Bapak Ibu semua dengan caption yang menarik dan tag social media Data On atau tag social media pembicara kita hari ini. Dan yang terakhir, mohon untuk sertakan akun Instagram atau social media Bapak Ibu sekalian nantinya pada di pengisian feedback form yang akan kami berikan linknya maupun barcode-nya. Dan pada sesi terakhir akan ada Kahoot Quiz dengan total hadiah senilai Rp1.000.000 untuk 5 orang pemenang dengan peraturan sebagai berikut. Bapak Ibu wajib menggunakan nama sesuai registrasi awal agar mudah untuk dicek oleh tim dari Data On. Dan Bapak Ibu harus mengisi feedback form yang nantinya akan kami berikan di sesi akhir. Karena jika tidak mengisi feedback form tersebut akan digugurkan dan dipilih pemenang urutan selanjutnya. Dan pemenang untuk Kahoot Quiz yang senilai Rp1.000.000 ini, rincian pemenang pertama akan mendapatkan Rp350.000, pemenang kedua mendapatkan Rp300.000, pemenang ketiga mendapatkan Rp200.000, pemenang keempat mendapatkan Rp100.000, dan pemenang kelima mendapatkan Rp50.000. Dan ada catatan untuk mengikuti Kahoot Quiz ini Bapak Ibu sekalian, bagi Anda yang sudah pernah memenangkan Kahoot Quiz selama 3 kali berturut-turut, mohon maaf akan kami gugurkan dan akan kami pilih urutan pemenang berikutnya. Dan untuk pengiriman hadiah pemenang berupa voucher ini, yaitu Bapak Ibu mohon untuk konfirmasi ke nomor WhatsApp Marketing Communication kami dan mengirimkan email corporate Bapak Ibu masing-masing. Oleh karena itu kami menghimbau Bapak Ibu yang ingin mengikuti Kahoot Quiz ini untuk menyiapkan gadgetnya dari sekarang agar nantinya setelah sesi tanya jawab bisa langsung bergabung di Kahoot Quiz. Dan sebelum masuk ke materi presentasi kita hari ini, mungkin ada sebagian dari Bapak Ibu di sini yang belum familiar dengan Data On Humanica Company. Solusi bisnis apa sih yang ditawarkan oleh Data On? Kalau begitu, izinkan saya memberikan sedikit informasi mengenai Data On dan Humanica. PT Indodev Niaga Internet atau Data On adalah penyedia solusi bisnis terkemuka untuk bidang HR, ERP, dan accounting yang dikenal dengan nama Sunfish.
Lokasi kantor kami berada di Nisi Bintaro Kampus, Bintaro, Tangerang Selatan. DataOn sendiri telah berdiri sejak tahun 1999 dan pada tahun 2022 DataOn resmi bergabung bersama Humanica yang juga merupakan penyedia solusi HR terbesar di Asia Tenggara. Dengan bergabungnya DataOn bersama Humanica, kini kami menjadi provider solusi HR terkemuka di Asia Tenggara. Dan kini kantor kami tersebar di 6 negara, yaitu Thailand, Indonesia, Singapura, Malaysia, Filipina, dan Vietnam. DataOn dan Humanica juga telah dipercaya sekitar 5.000 perusahaan dengan 2 juta pengguna aktif dari berbagai segmen industri seperti manufacture, mining, kesehatan, dan lainnya. Melalui merger ini juga, DataOn by Humanica meluncurkan platform Human Capital Management terbaru, yaitu Sunfish Workplace. Sunfish Workplace menyediakan fitur-fitur HR terbaik, lengkap, dan terpercaya bagi penggunanya dengan menggabungkan fitur-fitur HR dari DataOn dan platform Humetric dari Humanica, sehingga menghadirkan tampilan yang lebih modern, user-friendly, serta alur kerja yang mudah dipahami. Nah, itu dia Bapak Ibu sekalian, perkenalan singkat mengenai DataOn Humanica Company. Dan bagi Bapak Ibu yang ingin mengenal lebih jauh, bisa menghubungi tim kami di nomor WhatsApp, yaitu di 0852 1858 4097 atau bisa catch up kami di sosial media. Dan ada kabar baik Bapak Ibu sekalian untuk rekan-rekan yang sudah menjadi klien dari DataOn, rekan-rekan bisa mendapatkan voucher MAP senilai 1 juta rupiah dengan mengisi review pada platform G2 dan Gartner. Jika rekan-rekan bersedia, bisa menghubungi nomor yang tertera di layar dan nomornya juga akan kami infokan pada kolom chat. Lalu setelah itu akan dipandu oleh rekan kami untuk tutorial mengisi review dari G2 dan Gartner. Dan Bapak Ibu, sebelum kita masuk ke acara webinar kita pada siang hari ini, izinkan saya untuk menyapa kedua pembicara kita yang sudah bergabung di Zoom ini. Untuk itu saya mau menyapa yang pertama, ini sudah ada Bapak Dudi Arisandi dari tiket.com selaku Chief People Officer. Selamat siang Pak Dudi. Selamat siang, Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Luar biasa. Pak Dudi, terima kasih kami ucapkan sudah menyempatkan waktunya untuk berbagi Sama-sama. informasi hari ini di Data Talk by DataOn. Sudah siap ya Pak ya untuk Insya Allah. memberikan... Iya. Baik, kalau begitu. Tapi tahan dulu sebentar Pak Dudi, izinkan saya untuk beralih ke pembicara kita yang kedua, yaitu ada Bapak Kevin Ronaldo selaku pre-sales dari DataOn. Selamat siang Bapak Kevin. Selamat siang, Mbak Uma. Halo, apa kabar Bapak Kevin pada siang hari ini? Sehat. Baik, nah kira-kira Bapak Kevin hari ini akan membahas tentang apa nih Pak? Terkait tema kita pada siang ini. Oke, kalau dari saya sendiri sih nantinya akan lebih sesuai dengan tema ya, karena kan kita lagi temanya lagi dengan multi generasi, tapi lebih spesifik lagi. Mungkin nanti kan akan berselaras dengan apa yang Pak Dudi akan sampaikan ya. Tapi kita lebih langsung bisa implementasikan dengan sistem Sunfish Workplace itu sendiri, sehingga nanti bisa dilihat sendiri apakah memang sesuai atau cocok atau tidak dari kebutuhan Bapak dan Ibu nantinya sebagai pesertanya. Baik, luar biasa kalau seperti itu. Semakin tidak sabar Bapak Ibu sekalian untuk menyimak pemaparan materi dari kedua pembicara kita. Sehingga langsung saja untuk kesempatan yang pertama kami berikan kesempatan untuk Bapak Dudi Arisandi untuk memaparkan materi yang pertama. Silakan Pak Dudi. Baik, terima kasih Mbak Uma. Salam kenal Mas Kevin. Ya, suara aman ya? Suara saya aman, jelas? Aman Pak. Oke, ya udah. Sekali lagi terima kasih halo semuanya teman-teman. Kalau di DataOn nyebut pemirsanya apa nih? Gitu.
Rekan-rekan Ada boleh, Bapak Ibu oh boleh, Pak. rekan-rekan gitu. Kirain ada istilah tertentu lah gitu ya. Nah, kalau di kantor kan ada anak tiket tuh biasanya kita sebut defense Travel gitu ya. tiket ya, iya iya ya. Misalnya gitu ya. Apa namanya kalau kayak fanbase-nya mungkin ada data on fanbase panggilan gitu. Ini Belum ada, Pak. Nanti mungkin nanti akan kita eh, buat ya. ini kayaknya peserta juga banyak Gen Z gitu ya. Milenial. Terus jam-jam segini jam-jam rawan habis makan siang gitu. Jadi semoga nggak bikin ngantuk ya teman-teman. Jadi kalau nanti saya skip-skip materi bukan berarti nggak penting gitu ya. Karena saya lebih suka sebenarnya diskusi itu ya tahun apa namanya talk show kita ngobrol tentang materi yang kita akan sajikan hari ini. Tapi apa-apa kita langsung aja em, share. Semoga terbaca nggak Ya, sudah terlihat, backnya? Pak. Nah, terlihat gitu ya. Jadi hari ini kita akan sharing, saya akan sharing ke teman-teman mungkin nanti Mas Kevin akan support dari sisi teknologi memungkinkan nggak sih kalau bicara sinergi across generation itu disupport ya. Tentunya bisa gitu. Kebetulan saya baru pulang nih Mas Kevin dari luar tapi bukan beda ini nih gitu. Tapi saya ngomongin tentang teknologi juga nih seminggu. Saya nggak pernah nyebut brandnya nih karena kompetitor. Tapi ya seminggu teknologi itu bisa menjawab banyak hal gitu ya. Tetapi the most important part tentunya jangan sampai eh, teknologi itu justru bukan menjadi support system, tapi malah menjadi kayak semua kayak diserahkan ke teknologi juga nggak mungkin lah gitu ya. Karena human touch itu nggak boleh hilang ya. Itu juga yang nggak boleh dilupain. Apalagi buat teman-teman di sini yang memang mungkin kebanyakan sehari-hari menangani human resources misalnya gitu ya. Jangan nggak semua hal bisa dijawab teknologi, tapi ada coba dipersonalize dan saya yakin data on bisa banyak bantu personalisasi nantinya dari sisi teknologi. Gitu. Masuk jualan nih soalnya nih. Oke, katanya kan berakit-rakit ke hulu, katanya berenang-renang ke tepian gitu ya. Kita kenalan aja dulu, siapa tahu abis ini Umah mau ajak saya janjian kan gitu ya. So, saya Dudi Arisandi, ya Bapak-Bapak 3% kalau di tiket saya ini generasi 3% ya teman-teman ya. Jadi kalau kata anak-anak, Bapak-Bapak yang harus dilestarikan gitu ya, karena cuma modal pantun doang gitu. Jadi saya generasi 3% di tiket.com, nanti saya cerita tiket itu komposisi dari sisi human resources seperti apa gitu. Sudah di HR ya seumuran Kevin kayaknya ya, 25 tahunan gitu ya. Ya, sudah di HR kurang lebih 25 tahun lebih, ya di beberapa industri. 6 tahun terakhir saya ada di tiket.com saat ini di perusahaan teknologi gitu ya. Yang lainnya silahkan di browsing saja gitu ya. Nah, hari ini ada kurang lebih saya coba bagi ke agendanya keenam gitu ya, mengenai memahami generation dynamics, kemudian effective communication across generation, gimana inclusive workplace culture, leadership dan lain-lain lah yang nanti kita lihat sambil jalan. Nah, kalau bicara generation gitu ya, sebenarnya si Robert Greene ini bilang katanya you are born into generation that define you more than you can imagine gitu ya. Mungkin kita sering tidak terlalu menggubris, bahkan saya juga bukan termasuk orang yang mendewakan generasi. Ya, saya selalu bilang bahkan saya juga Gen Z pada zamannya, gitu ya. Dulu saya juga Gen Z, dibilang baby boomers, dulu saya kayak Gen Z-nya gitu kan. Bandel, cuman dulu bedanya saya nggak bisa ngeluh di medsos gitu ya, karena dulu nggak ada medsosnya gitu. Kalau mau ngeluh di koran harus bayar, kayak iklan juga ngapain juga aneh gitu ya. Jadi memang kita nggak bisa bayangin banyak hal yang terjadi dan mempengaruhi keseharian hidup kita di periodenya masing-masing. Buat saya memahami generasi itu penting, tetapi bukan mendewakan atau mengkultuskan satu generasi dibandingkan generasi lainnya. Ya, karena generasi ini terjadi memang mau nggak mau ada unique event, ada peristiwa-peristiwa tertentu yang membuat dan mempengaruhi perilaku setiap generasi, ya.
bicara yang tradisionalis gitu. Yang mempengaruhi adalah ketakutan-ketakutan karena adanya Perang Dunia Kedua, Great Depression, bisa mikirnya mungkin di saat itu ketika terjadi Perang Dunia Kedua bukan soal apa-apa, soal besok masih hidup atau enggak. Sama halnya kalau sekarang ngomongin Gen Z di Palestina mungkin ya. Mereka bukan hanya berpikir soal pengen main medsos, main TikTok dan lain-lain gitu. Enggak, mereka tuh besok masih hidup atau enggak gitu. Ya, jadi bisa jadi peristiwa itu bisa membedakan perilaku gitu ya. Intinya seperti itu. Ini anak matematika ngomong perilaku nih rada aneh emang. Tapi ya nggak apa-apa lah ya. Anggap aja ini bapak-bapak umurnya lebih banyak aja gitu ya. Nah, terus masuk ke periode baby boomers. Kalau bicaranya konteks Amerika gitu ya, bicaranya ada perang Vietnam di sana ya, di periode-periode itu saya juga belum lahir lah. Bapak saya tuh baby boomers lah pastinya. Ya, sehingga mereka lebih optimis, mungkin ngelihatnya lebih kompetitif dan lain sebagainya. Terus muncullah Gen X gitu ya. Mulai itu ada dikenal ada AIDS gitu ya, ada .com boom gitu ya, mulai ada teknologi, mulai ada komputer yang segede ruangan gitu. Jadi jangan bayangin ya teman-teman Gen Z dulu itu ada laptop gitu, enggak lah, komputer itu pasti komputernya gede gitu. Atau jangan bayangin misalnya buat teman-teman yang generasi ini misalnya eh, nyetel Spotify atau nyetel itu milih lagu gampang sekali gitu ya. Kalau dulu saya mau milih lagu buat kirim ke pacar saya, ke mantan saya dulu tuh beli kaset isinya ada C60, C90. Nah kan nggak tahu. Kevin aja nggak tahu tuh pasti C60, C90. Itu yang 60 tuh isi 60 menit. Jadi kalau saya datang ke toko kaset, saya list lagunya, tolong dong rekamin lagu-lagu ini gitu. Nah, nanti saya taruh di bawah mejanya adik kelas saya gitu ya, gitu. Kayak gitu tuh, modus gitu ya, kirim-kirim lagu. Kalau sekarang kan gampang. Kalau mau ke pasangan kirim lagu, tinggal bisa di-share, di-forward, segampang itu. Ya. Tapi di Gen X itu kita nggak ngalamin momen-momen seperti itu, teknologi yang mudah. Jadi ada perilaku yang pastinya mempengaruhi, gitu loh. Intinya seperti itu. Millennials gitu juga, ya. Millennials lahir dengan segala teknologi explosion, lihat referensi-referensi gitu ya, biar ada keinginan nih pasti ya Kevin sama Uma kayaknya, atau Kevin aja kayaknya. Atau nih siapa yang milenial? Apakah Gen Z, Kevin sama Uma nih Gen Z apa millennials gitu? Kalau Eh, saya kayaknya masuk Gen Z nih, Pak. luar biasa Nah, aku udah gitu milenial, ya. Pak. Millennials ya. Milenial juga kelahiran 94 ya kayaknya nih. Jadi tipis-tipis nih, jangan-jangan gitu. Jadi bisa ngaku Gen Z gitu. Nah, millennials itu dipengaruhi oleh banyak hal gitu ya. Baby boomersnya matang nih anak boomers nih. Biasanya milenial tuh anaknya baby boomers gitu ya. Dan Gen Z tuh lahir dari orang tuanya Gen X kayak saya, anak saya Gen Z gitu. Umurnya sekarang 22, 23 gitu. Nah, jadi kalau bicara konteks yang milenial misalnya itu dipengaruhi oleh banyak, mulai ada teknologi, ngelihat role model, ngelihat model baju, ngelihat orang lebih lebih wah cakep nih baju gitu. Oh, handphone canggih nih setiap saat bisa keluar. Ya urusan kredit ntar gitu ya. Yang penting beli dulu gitu ya. Pokoknya nyicil gitu. Yang penting gaya dan sebagainya katanya begitu. Sampai sekarang muncullah yang generasi berikutnya di generasi Z sekarang yang em, orang selalu bilang ina itu kalau ngomongin generasi ini. Bahkan sekarang muncullah generasi yang ngomongin soal generasi alpha katanya ya, yang kalau ngomong punya bahasa slang sendiri tuh gitu ya. Kayak gitu. Nah, generation gap ini sebenarnya apa sih gitu ya kalau bicara konteks generation gap. Ini sebenarnya tuh ngomongin empty space ya. Karena perbedaan waktu tadi antara satu generasi dengan generasi yang lain, ya ada nilai-nilai kan tadi kan, ada yang mempengaruhi gitu ya. Ada yang mempengaruhi eh, attitude, value, cara komunikasi, minat juga agak berbeda. Sehingga ada kemungkinan nih antara satu generasi dengan generasi lain tuh punya pemahaman yang berbeda, ya. Dan itu mau nggak mau bisa terjadi di tempat kerja saat ini. Bahkan mungkin ada yang kantornya saat ini isinya 4 generasi masih ada, ya. Masih ada kantor yang isinya masih misalnya mungkin yang terutama yang apa lokal company gitu ya, konglomerat gitu. Mungkin yang generasi awalnya masih sering turun nih gitu ya.
itu kan kategorinya boomers misalnya, ya. Anaknya belum dikasih gitu untuk memimpin, sehingga ada 4 generasi itu di tempat kerja. Ya pasti ada nilai-nilai yang berbeda di antara generasi tersebut. Nah, kenapa kita jadi harus peduli kalau gitu ya? Kenapa sih harus dipikirin gap gini gitu? Karena tadi barusan saya bilang ada 4 generasi atau minimalnya 2-3 generasi. 2 lah kalau ngomongin startup kan isinya biasanya milenial Gen Z nih gitu ya. Tapi kayak eh, tiket mungkin gitu ya, kalau konteksnya tiket gitu ya. Kalau bentar ya. Kalau konteksnya tiket itu bicara soal generasi itu adalah bicara soal misalnya interaksinya hanya tiga apa namanya, tiga eh, angkatan lah, 3 generasi gitu ya. Kemudian kalau dengan makanya perlu ya dengan seperti interaksi yang semakin intens tadi ya perlu kolaborasi, inovasi supaya perbedaan generasi ini bukan backfire buat organisasi tapi membuat organisasi tambah produktif karena masing-masing generasi harus kita yakini punya keistimewaan itu ya. Nah, kemudian perspektif bisa berbeda. Nah, karena tadi jangan sampai muncul konflik yang tidak diharapkan lah pastinya gitu ya. Nah, ini mungkin saya nggak akan terlalu details ya bicara soal generasi-generasi ini dijelaskan karena teman-teman bisa dengan mudah ya tanya ChatGPT gitu, apa sih yang dimaksud dengan baby boomer, Gen X, millennials gitu ya. Mungkin saya cuman bahas dikit-dikit aja gitu ya. Di sini misalnya kalau boomers itu katanya sering dibilang itu me generation ya. Pokoknya ikut kata ayah gitu. Kalau saya dulu gitu kan ini bapak saya nih, ikut kalau kata ayah begini begini. Dan standar moralnya itu ada di mereka. Karena kita nggak punya referensi lain ya. TV saja waktu saya lahir kan hanya ada TVRI. TV-nya juga hitam putih teman-teman. Nggak ngebayangin ada warna-warni kayak gini ngomong segala macam. Acaranya diatur sama pemerintah. Saya tahu betul jam 9 itu dunia dalam berita kalau malam setiap berapa jam itu ada berita gitu. Acara hiburan itu cuman Kamera Ria, Aneka Ria Safari itu pun cuman hari Sabtu gitu ya. Silahkan browsing itu kayak gimana itu ya acaranya gitu. Kalau sekarang channel TV aja ada beragam gitu ya. Sehingga referensi moralnya jadi berbeda kalau bicara generasi sekarang ya. Bisa jadi referensi moralnya Blackpink kalau generasi sekarang. Referensi moralnya bisa jadi Bruno Mars. Bisa jadi bahkan Taylor Swift kan Swifter gitu ya. Banyaknya kan seperti itu gitu ya. Tapi kalau dulu yang menjadi referensi moral kita karena keterbatasan informasi itu si baby boomers ini. Mereka sendiri menyatakan dirinya tuh moral authority. Ya, menurut kata ayah. Kalau kata ayah harus jadi PNS gitu. Kayak gitu. Ya, saya nggak jelasin secara satu-satu. Nah, Gen X ya. Gen X, kita bicara Gen X ya generasi saya ini lebih menghargai lah misalnya karakter ini flexibility, diversity udah mulai nih. Mulai ngomongin tuh namanya work-life balance gitu ya. Eh, Sering disebut the doers katanya. Soalnya mereka yang mengerjakan perintah dari generasi sebelumnya gitu. Tadi disebut seperti itu. Seniors gitu dibilangnya karena X dari X. Seniors. Ya, sambil dibaca aja teman-teman biar waktunya nanti bisa diskusi lebih banyak gitu. Nah, ini Gen Y. Kalau bercandaannya dulu saya sering dibilang kalau anak-anak Gen Y ini kerja udah 3 tahun tuh dasar Gen Y. Why are you still there katanya maksudnya. Kok lama gitu ya. Sehingga katanya gampang pindah-pindah gitu. Gitu ya. Sering disebut Gen Millennials ya. Gen Y ini sering disebut Millennials, Gen X atau 24/7 generation karena memang sudah terpapar teknologi juga kan gitu ya. 24 generation, 24/7 generation itu maksudnya begitu. Jadi dia bisa hidup dengan segala 24/7 tuh dengan ada teknologi dan lain sebagainya gitu ya. Lebih tech savvy udah pasti ya ada purpose driven udah ngomongin ikigai udah ngomongin purpose gitu ya. Mereka menghargai kolaborasi loyal to self gitu ya. Again ini adalah karakter. Artinya karakter bisa nempel karena faktor generasi, bisa juga karena faktor pendidikan, faktor pengalaman, faktor lain gitu ya. Jadi jangan makanya kenapa saya tadi bilang jangan stereotyping generation juga ya. Tetapi memang ada ciri-ciri tertentu yang kita harus coba pahami antar generasi ini
ya. Nah, bicara berikutnya adalah ini anak post milenial disebutnya atau iGen katanya ya, iGeneration karena mungkin bertepatan dengan iPhone dan lain sebagainya, makanya disebutnya iGeneration gitu ya. Kalau tadi dibilang kalau Gen X sering dibilang tuh multitasker gitu, saya bilang juga yang multitasker lebih multitasker. Mak-mak tuh istri saya juga multitasker. Lagi nyetir dia bisa sambil nerima telepon sambil ngerapiin alis tuh gitu kan. Nerima teleponnya dimasukin ke jilbab gitu kan. Nah, itu multitasking kan. Nah, tapi makin ke sini katanya generasi yang sekarang itu mereka lebih pendek gitu. Mereka tuh nggak fokus jadinya. Ya, karena terlalu banyak yang ada di plate-nya dia tuh terlalu banyak. Itu yang teman-teman harus bayangin. Makanya kenapa nanti saya ada satu slide bilang tentang how we treat generation. Generation Z ini kenapa jadi penting, kenapa jadi banyak dibahas? Karena kita sering men-stereotype this generation. Kita sering bilang bahwa, dan penekanan saya mungkin bicara generasi ini, sering disebut generasi ini generasi lemah. Saya objek, ya, saya menolak itu. Karena justru generasi ini adalah buat saya, bukan karena saya sayang anak saya gitu ya, memang pasti orang tua sayang anak saya, tapi generasi ini adalah generasi yang unfortunately gitu, atau fortunately in the dua dua hal gitu, dua-duanya generasi ini tuh dari lahir, dari kehidupan sehari-hari sudah dibanjiri begitu banyaknya informasi, ya. Beberapa tahun terakhir itu dalam 1 menit itu orang berbelanja online itu bisa puluhan juta orang berbelanja online, ya. Kalau Mas Kevin atau Mbak Umah dicek si orange atau si hijaunya nih sekarang, pasti di kotak check out lagi banyak, nunggu tanggal 25 aja tuh tinggal check out gitu ya. Ya, karena memang begitulah faktanya. Dan itu juga terjadi pada generasi saya saat ini tuh informasi itu sebegitu banyaknya. Nah, problemnya adalah ketika generasi ini apakah mampu menyaring semua informasi tadi. Di situ problemnya mulai muncul. Dengan tadi, Gen X-nya orang tuanya mulai percayain edukasi sama iPad, percayain edukasi sama handphone. Sehingga referensinya dia adalah sosial media. Referensinya mereka adalah apa yang ada di mereka baca dan mereka lihat yang 24 jam. Ya, kalau main Twitter saya kemarin karena nggak ada gitu, terus nyari siaran langsung sepak bola Indonesia Vietnam tuh susah sekali, nggak ada tuh gitu. Ya, pas buka X ya itu tiap detik kan ada orang komen ya, isinya caci maki lah, segala disebut gitu di situ. So that's something yang kalau kita nggak bantu mereka generasi ini, kita nggak mereka tidak akan punya kemampuan untuk menyaring informasi ini. Ya, so itu makanya nanti ada satu slide yang saya akan bilang ke semuanya gitu ya. Nah, yang lahir setelah 2020 dibilang gen alpha nih. Ada lagi nih anaknya siapa nih ya yang lahir setelah 2020 ya. Nah, untuk ini ada beberapa hal yang nanti mungkin saya coba elaborate dalam diskusi ya. Ada caranya bagaimana kita meningkatkan komunikasi between generation ya. Pastinya nomor satu tuh tadi ngomongin respect dan understanding. Kita tuh mau nggak mau di tempat kerja tadi ada 4 generasi, ada 3 generasi. So ada kewajiban dari dua pihak nih, company, perusahaan dan juga karyawan yang sendiri bisa membangun budaya respect dan understanding beda-beda generasi ini. Ya, nah caranya seperti apa? Nanti saya nggak tahu tuh. Pasti Dataon punya tuh teknologinya. Kalau kami ada gunakan teknologi juga nih supaya misalnya untuk ngomongin bangun culture, sistem yang bisa mendengarkan keluh kesah karyawan, misalnya seperti itu kita bangun sebagai upaya membangun culture respect dan understanding. Kemudian promote knowledge sharing karena tadi setiap generasi pasti punya keistimewaannya masing-masing. Ya, saya belajar chat GPT sekarang dari generasi sekarang, ya. Walaupun gampang, tapi saya kan gimana cara bikin prompt yang benar itu saya harus nanya. Nah, ya, supaya yang kan garbage in garbage out. Kalau salah ngasih
prompt bisa salah tuh atau bisa nggak dalam tuh gitu ya yang diterjemahkan gitu ya. Kalau bisa memang di-create multi-generational team dan project, itu bisa gabungan lah gitu ya, entah dalam bentuk project, entah dalam bentuk event. Pernah dalam satu waktu tuh kita bikin lomba olahraga antar departemen aja, kita memperkenalkan olahraga masa lalu yang mungkin sekarang jarang, adu panco misalnya. Ya, itu bagian dari cara kita mengenalkan dulu tuh ada adu panco gitu kuat-kuatan. Sekarang mungkin orang udah nggak terlalu familiar dengan itu gitu, ya. Nah, ini yang terpenting ya, karena ini bukan pesanan dari Data On ini enggak nih, tapi memang kita harus embrace teknologi dan digital platform, suka nggak suka ya. Generasi lama kayak saya itu ya, atau generasi sebelum saya harus mau terpapar, harus siap dengan perubahan teknologi yang ada ya. Kemudian clear communication dan guideline. Kita coba tuh di tiket ini misalnya supaya communication-nya tuh rapi, kita nggak kebanyakan tools ya yang dibuat untuk company. Jadi tadinya tuh di tiket ya 2019 awal karyawan itu bisa punya grup WhatsApp, bisa punya grup Telegram, bisa punya grup Slack. Jadi ada di mana-mana gitu. Jadi bingung. Bahkan grup WA aja mungkin saya yakin tuh ada grup WA tanpa saya ada tuh pasti gitu ya. Grup WA HRD tanpa Pak Dudi gitu kan ada gitu. Ya, itu tempat ngomongin saya biasanya Pak begitu gitu ya. Itu jadi saking banyaknya channel komunikasi sehingga komunikasi itu bisa jadi diterjemahkan berbeda. Makanya perlu ada clear communication guideline termasuk memanfaatkan teknologi yang centralized misalnya untuk komunikasi ini. Bahwa di luar yang sekarang kita punya masih ada yang bikin grup-grup, ya itu kan nggak bisa kita kontrol. Ya. Nah, kemudian bicara soal inclusivity dan sebagainya. Ya, bicara inclusive language ini nggak bicara dalam konteks pakai bahasa yang dimengerti semua orang tuh kan susah ya gitu karena setiap orang masih punya karakter masing-masing. Tetapi bagaimana kita memastikan bahwa orang itu ngerti dengan apa istilah-istilah yang digunakan, komunikasinya juga lebih baik gitu ya antar generasi satu dengan yang lain. Bahkan di kami di Tiket itu ada program di mana semua karyawan harus dapat nih program ini dalam bentuk training, dalam bentuk assessment. Tema besarnya adalah effective communication. Jadi kita paham kalau hasil assessment menunjukkan Pak Dudi ini orang kuning, artinya kalau ada apa-apa ngobrol sama Pak Dudi itu nggak boleh Pak Dudi nggak dikabarin. Kalau nggak dikabarin Pak Dudi bisa baper. Gitu. Kayak gitu tuh kita wajib tahu satu sama lain karakter setiap orang sehingga komunikasinya jadi lebih baik. Karena balik lagi, this is not about generation. Ya, ini tentang bagaimana cara orang berperilaku karena faktor peristiwa-peristiwa yang mempengaruhi hidupnya dia, gitu ya. Nah, ini kan saya nggak usah kasih ini ya. Tapi kalau yang mau kasih biar lebih interaktif, misalnya mau kasih terjemahannya yang dimaksud risk itu apa gitu, silahkan di kolom chat aja biar rame gitu ya. Chill itu apa? Slay apa gitu ya. Legit itu apa? Ya, goat itu apa gitu ya. Kayak gitu boleh gitu ya biar rame tuh di chat. Oh, risk itu karismatik gitu ya. Boleh. God itu greatest of all time gitu ya. Silahkan. Chill itu apa? Ini ngomong-ngomongin anak-anak sekarang katanya Gen Z gitu ya. Apa Gen Alpha? Anak saya nggak ada sayangnya gitu. Jadi nggak ngomong begini di rumah gitu. Anak saya udah anak-anak Gen Z dua-duanya. Nah, konteks tiket ini nih. Nah, kok 4% nih salah nih gitu. Karena makin ke sini makin ke kanan nih kalau di tiket. Jadi generasi bahkan di BOD sendiri, BOD-nya tiket itu yang Gen X itu cuma berdua, saya masih CEO ya. Foundersnya tiket kan masih milenial juga 37-an tahun lah umurnya gitu ya. Nah, terbanyak itu di Gen Y, Gen Z udah mulai naik terus tuh setiap saat nih. Kan rekrutan barunya kalau yang fresh grade pasti masuk kategori ini ya. Jadi naik terus tuh angka yang kuning gitu ya. Nah, saat ini tiket itu ada di sebenarnya bukan 10, ini angkanya tuh kurang lebih di 12 seharusnya sekarang. Yang sebelah tuh ada working countries. Kita mungkin ada 12 negara sekarang ya. Terbanyak itu di luar Indonesia tuh di India saya ada 150-an employee. Kalau yang lain itu buat bahasa employer branding aja di Pakistan satu ya, di Kanada satu ya. Tapi employer brandingnya kan di 12 negara
keren kelihatannya gitu. Padahal di beberapa negara cuma sedikit gitu ya. Di Pakistan saya cuma punya data scientist 1 gitu. Ya, nah tension gitu, balik lagi tension ini bisa terjadi gitu ya antar generasi. Katanya nih hasil survei bilang 47 younger worker komplain katanya kalau yang tua-tua ini gitu ya susah berubah gitu ya, bisanya ngatur doang nih gitu, micromanage gitu. Nah, yang tua juga sama ngomongnya. Yang tua bilang yang muda ini susah diatur, perlu dibimbing gitu ya. Jadi nggak punya respect sama yang senior gitu. Nah, karena ini makanya muncul tension lah di tempat kerja. Tapi ini yang paling penting. Saya ingin garis bawahi ini, gitu ya. Dari tadi di depan menjelaskan kenapa saya nggak coba stereotyping generation, karena pada akhirnya apapun makanannya, minumannya, enggak iklan itu ya. Apapun generasinya kita, itu ya. Pada akhirnya perusahaan itu harus bisa attract, engage, dan retain talent yang bisa membantu organisasi ke next level. Organisasi jadi lebih baik gitu ya. Jadi nggak ngomongin tuh istilahnya, wah saya hire harus Gen Z, hire enggak. Siapapun yang ada di organisasi harus di-treat berdasarkan performance-nya mereka, berdasarkan kemampuannya mereka. Gitu ya. Jadi nggak ada tuh ngomongin soal mengistimewakan satu generasi dengan yang lain. Ya. Nah, dalam konteks ada generasi yang sekarang sering dipertanyakan resiliensinya gitu ya, kan sering mempertanyakan tentang Gen Z begini, Gen Z begitu gitu. Ini yang perlu kita kampanyekan sama-sama, teman-teman. Yuk kampanyekan sama-sama. Ini pesan saya kepada semuanya. Kalau ngomongin Gen Z, misalnya, atau generasi apa, saya nggak tahu karena mereka belum masuk ke dunia kerja, stop blaming, start helping. Ya, saya yakin, balik lagi, ini is not about generation. Ini soal bagaimana teman-teman kita yang lahir belakangan ini harus dibantu gitu ya, supaya mereka bisa memfilter informasi-informasi yang tadi, yang begitu banyak. Ya, informasi-informasi yang sangat beragam dalam hitungan detik, bukan hanya dalam hitungan jam, dalam hitungan detik. Ya, dulu kalau saya mau melamar kerja, teman-teman di sini yang rutin itu biasanya ada di pos kota, misalnya dulu ada nama koran itu pos kota. Itu ada halaman-halaman terakhir itu ada kolom lowongan kerja yang isinya kolom baris gitu. Jualan kolom baris gitu. Kirimnya ke PO Box gitu. Bahkan kalau di koran gede kayak Kompas atau Pikiran Rakyat, kebetulan saya di Bandung, kalau mau lihat lowongan kerja dari perusahaan besar, itu nunggunya hari Sabtu atau Minggu. Di halaman 11 dan halaman 12. Di situ ada lowongan kerja. Kirimnya juga ke PO Box. Kirim pakai amplop coklat. Makanya kalau HRD zaman dulu sering dibilang, jangan macam-macam nih HRD zaman dulu tuh gitu ya, karena nanti didoain kuburannya penuh amplop coklat katanya. Azabnya HRD zaman dulu kuburannya katanya penuh amplop coklat. Karena memang begitu. Kalau sekarang kan teman-teman bisa lihat, saya sebut branding deh, LinkedIn misalnya, ya, atau di Glassdoor atau dimanapun teman-teman bisa lihat, ya, lowongan kerja dengan sangat mudah, tinggal apply. Ya, kalau dulu kan susah. Ya, nah karena terus lihat tiba-tiba Raffi Ahmad beli ini, Raffi Ahmad beli itu. Kalau sekarang sih nggak beli. Teman saya ini lagi rajin postingnya soal aktivitas barunya sebagai staf sus ya. Tapi kalau misalnya influencer gitu, adu makan mewah segala macam. Kalau kita nggak bisa nyaring kan seolah-olah mudah banget cari duit gitu ya. Sehingga nanti muncul stres, muncullah kenapa generasi ini sering dibilang lemah segala macam, minta healing dan sebagainya. Ya, justru kalau minta healing bagus, kalau buat tiket bagus, kalau banyak teman-teman mau healing sih saya senang gitu ya, karena menaikkan salesnya kami gitu. Gitu. Tapi saya lagi gitu ya, kalau bicara generasi ini, yuk bareng-bareng kita jangan stereotyping generation. Siapapun generasinya, yang terpenting buat kita adalah bagaimana kontribusinya di tempat kerja. Kalau ada yang kurang, stop blaming, start helping. Mari kita bantu gitu ya. Saya nggak jelasin lagi. Ini sedikit penjelasan gitu ya tentang milenial dengan Gen Z. Kenapa saya fokus di milenial Gen Z? Karena yang terbanyak tadi kan kalau lihat statistik misalnya di konteksnya tiket, generasi terbanyak itu di milenial dan Gen Z. Ya.
mereka punya similarities, tapi ada juga differences-nya, gitu ya. Generasi sekarang itu mereka tuh pengen mereka tuh company-nya tuh punya kontribusi yang to greater good lah, gitu ya. Ngomongin bagaimana impact-nya terhadap masyarakat dan sebagainya, gitu. Itu generasi ini lebih melek itu, ya. Ngomongin soal ESG, CSR itu sesuatu yang buat mereka menarik, gitu ya. Menggunakan teknologi kapanpun kalau bisa tuh pakai teknologi nih, data on nih, gitu ya. Apa-apa pakai teknologi bisa dibantu, gitu ya. Itu juga sangat membantu mereka. Mereka sama-sama expect clear communication dan consistent feedback, gitu ya. Feedbacknya nggak nunggu setahun sekali aja performance review, gitu. Nah, generasi ini sama nih, mirip. Ya, jadi kalau mau dipuji, puji saat itu juga tuh, instant gratification. Ya, nggak usah nunggu baru performance review baru dipuji-puji gitu. Nah, itu bukan sesuatu yang menarik buat generasi ini. Ya, kalau milenial ngomonginnya lebih flexibility, kalau Gen Z ke job stability. Ya, apalagi belakangan habis adanya tech winter itu kan berasa banget ya tentang job stability. Nah, Gen Z itu kenapa? Ini kepapar soalnya. Ternyata masuk sini layoff, masuk sini layoff. Jadi they need job stability now gitu. Ya. Dan seterusnya lah ya, saya waktunya juga udah cukup panjang. Nah kalau bicara soal harus ngapain nih gitu, how to understand millennial Gen Z, ini ada beberapa tips aja dari saya. Pertama, embrace your uniqueness. Tadi, setiap generasi itu unik. Pahami tadi, belajar aja memahami karakter-karakter itu, tetapi bukan stereotyping. Memahami itu bukan berarti harus, oh semua akan begitu, enggak. Ya, semua begini beda gitu ya. Orang itu akan dipengaruhi oleh banyak hal. Yes, banyak peristiwa-peristiwa tadi ya. Termasuk barangkali peristiwa terdekat di keluarganya. Dari kecil sudah dididik keras, dari kecil sudah diminta untuk bantuin orang tua kerja dan sebagainya. Nah, itu yang akan membentuk dia. Ini yang your uniqueness-nya itu, yang uniknya tuh di situ. Bisa jadi ada Gen Z yang kelakuannya kayak baby boomers bisa. Atau katanya saya Gen X tapi kelakuan kayak Gen Alpha katanya. Sering dibilang gitu. Kayak anak kecil aja gitu katanya. Di rumah sering tuh dapat gitu. Sok muda gitu katanya. Ya aja gitu. Kemudian yang kedua adalah learn to have better communication. It's all about communication, memahami antar generasi, growth mindset, ya. Perbedaan di tempat kerja itu untuk kebaikan masa depan organisasi. Ya, sesuatu yang salah itu proses pembelajaran dan sebagainya. Kemudian pahami different work ethics. Masing-masing punya work ethics yang tadi bisa berdasarkan generasi atau bisa berdasarkan pengalaman masa lalunya. Nanya, jangan gampang berasumsi. Asumsi itu bisa killing everything lah. Ya, kalau zaman sekarang ngomongnya overthinking gitu ya, anak-anak sekarang sering overthinking itu, ya itu tuh sering membunuh kita justru. Ya, so ask, never assume. Kemudian buat perusahaan nih pastikan membangun employee experience yang baik. Ya, nanti Mas Kevin ngomongin tuh employee experience yang disupport teknologi pasti nih saya kayak gitu ya. Nah, kalau kita berhasil menjaga sebenarnya nih ini nih ketika di tempat kerjanya inklusif, nggak hanya di kotak-kotakan berdasarkan generasi, manfaatnya tuh besar gitu kan. Nah, 6 kali lebih inovatif katanya. Iya, kalau isinya organisasi senior-senior citizen kayak saya gimana bisa mikir inovasi? Gitu loh ya. Cash flow-nya jadi lebih tinggi karena inovasinya naik gitu ya. Kemudian 42% kemungkinannya lebih kecil lah buat orang untuk resign. Kalau kolaborasi antar generasinya juga bagus gitu ya. Kurang lebih seperti itu ya. Nah, kalau dari sisi leaders, apa yang harus organisasi lakukan? Pastinya ini, lead by example. Ya, kebetulan tadi pagi baru, ya kebetulan nih di tiket nih lagi ada learning festival teman-teman ya, gitu. Jadi saya bentrok nih, ini lagi bentroknya tuh menarik lagi bentroknya sama Ibu Retno Marsudi nih sesinya. Itu saya juga baru tahu, makanya sayang banget nih. Gitu. Tadi pagi sama Pak Luhut gitu ya. Nanti sore ada Stephen Covey di sini gitu online tapi kalau Stephen Covey. Gitu. So, tadi Pak Luhut juga bicara tentang lead by example. It's very important hari ini, gitu ya. Mau ngomong apapun, ya sama seperti saya ke anak saya di rumah. Saya nyuruh sholat, ayah aja belum sholat katanya. Gitu kan selalu gitu tuh.
Soal lead by example itu banyak lah gitu yang kita bisa lakukan. Dan ini udah diajarkan kalau dalam konteks Indonesia, sudah diajarkan jauh ratusan tahun oleh Ki Hajar Dewantoro, Tuturi Handayani, Ingar Sosong Tulodo, Ing Madya Bangun Karso. That's the leadership style yang memang kita harus bangun. Kemudian coba bangun workplace dengan leadership flexibility, nanti kita coba jelasin juga. Support feedback, sistem yang jelas, coaching, bukan micromanaging. Teknologi ini muncul lagi nih, gitu ya. Leaders juga harus, dan organisasi, ngasih kesempatan untuk contribute ke society, itu juga jadi sangat penting. Ya, gimana organisasi banyak sekarang kan bikin event ini, bikin event itu yang relate dengan society lah, gitu ya. Kemudian culture nih diulang lagi nih, culture yang foster collaboration. Kemudian promote cross generational mentoring dan juga project. Ya, ini penjelasannya karena tadi mau dibagi katanya silahkan kalau mau dibagi dengan syarat dan ketentuan berlaku. Ya, bintangnya kecil di bawah syarat dan ketentuan berlaku gitu. Harus posting, nge-tag saya gitu, nge-tag Mas Kevin gitu ya nanti. Boleh untuk dapetin materinya, nggak apa-apa. Ini mah ilmu buat dibagi. Kalau duit dibagi kurang, kalau ilmu dibagi nambah, insya Allah gitu ya. Nah, improve flexibility itu bukan hanya soal ngomongin flexi hour, bukan ngomongin hari lebih pendek. Banyak cara yang kita bisa lakukan sebetulnya ya. Nggak hanya satu sisi lah, more kreatif lah. Kayaknya kalau di sini ada orang-orang HR harus lebih kreatif gitu ya. Kira-kira fleksibilitas seperti apa yang kita bisa lakukan gitu ya. Saya nggak akan jelasin, ini tahu-tahu udah 40 menit nih gitu ya, kehabisan waktu nanti. Ya kurang lebih itu ya, nanti tinggal dibaca aja. Nah, ini juga sama tadi. Saya udahlah langsung ke halaman terakhir nih gitu ya. Jadi balik lagi, saya berharap kita semua tuh bisa merespek atau menghargai keunikan dan keistimewaan dari masing-masing generasi. Kalau bicara soal kekurangan, pasti nggak akan selesai-selesai. Justru kita melihat, balik lagi kalau saya selalu bilangnya itu it's all about skill dan contribution. Apa sih yang bisa diberikan oleh masing-masing generasi supaya organisasi makin keren, makin tambah baik, makin tambah hebat. Ya, dan ingat, satu yang nggak bisa kita hindari adalah kehadiran teknologi. Ya, ini untuk bridging ke sesi berikutnya. Bicara soal teknologi, itu tadi secara konsisten kemarin saya beberapa hari di luar negeri untuk ngedengerin ada conference pun sama konteksnya ngomonginnya semua teknologi. Bagaimana teknologi bisa membantu kita jadi lebih menghargai banyak hal, menghargai waktu kita gitu ya. Atau membantu multi generation untuk bisa saling terhubung, fleksibel dan lain sebagainya gitu ya. Nah, makanya penting sekali saya kira teknologi ini untuk bisa membantu kita semua. Nah, karena ya balik lagi ini ya, si Ty Howard bilang kayak gini lah. Semuanya kalau bisa harmoni itu luar biasa lah, gitu ya. Kita semua bisa bekerja dengan tanpa melihat itu. Dan saya surprise lah kalau saya bilang bahkan ke foundersnya tiket, gue ngelihat orang-orang ini nih yang presentasi gitu, jabatannya product manager itu umurnya seumuran saya gitu. Ya bedanya lebih ganteng aja karena bule gitu ya. Tapi seumuran saya nih gitu. Tapi di Indonesia product manager kita itu ya umur 27, 28 gitu ya. Artinya is something yang indah sekali dunia ini gitu ya. Kalau kita ngelihat dari sudut pandang yang berbeda gitu. Dan itu orang di sana mungkin lebih melihat skill gitu ya. Eh, bukan hanya sekedar umur gitu. Ya, kalau di Indonesia kan dibatasin tuh gitu kan, anak nggak mau umur pensiun dan sebagainya, padahal mungkin orang masih produktif dan sebagainya. Ya, itu kurang lebih. Balik lagi, perbedaan generasi bukan untuk diperdebatkan, kita saling support, kita saling dukung. Eh, Buat teman-teman di luar sana yang sering blaming Gen Z, ya, itu akan jadi lawan saya, gitu ya. Buat saya, stop blaming, start helping. Bonusnya ini, teman-teman, saya nggak tahu, ini setahu saya berlakunya sampai 31 Desember saja memang. Siapa tahu belum pesan hotel buat akhir tahun, ya. Mau staycation, silahkan ini pakai kode voucher ini, ya. Ada DA Stay, DA-nya Dudi Arisandi Stay untuk yang di lokal, DA Stay internasional untuk yang internasional. Penggunaannya bisa untuk tahun depan, yang penting bookingnya sebelum 31 Desember. Ya, jadi buat
mau gunainnya buat tahun depan monggo. Dan ada kemungkinan diperpanjang, ini karena dari tim marketing aja gitu ya. Kemungkinan sih diperpanjang lah gitu, karena bagus Pak, Bapak jadi KOL-nya ngalahin KOL beneran katanya gitu ya. Kalau mau nanya, mau terhubung di sini silahkan, ada di LinkedIn saya, ada email, ada Instagram juga. Dengan senang hati kita bisa berdiskusi gitu ya lebih lanjut tentang leadership dan eh, lain-lain gitu ya. Saya tutup dulu sama pantun lagi, sambil liburan katanya mampir di rumah makan, beli makanan dan juga minuman. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan, kalau ada perasaan segera diungkapkan. Gitu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa, terima kasih sekali Pak Dudi atas materinya. Ini karena Pak Dudi tadi pembukaannya pakai pantun, akhirnya pakai pantun. Izin Pak, saya juga mau kasih pantun nih buat Pak Dudi. Ya, baik. Langsung aja ya Pak ya. Boleh kalau mau Siap. disautin cakep, boleh ya Pak. Menanam padi di pagi hari, Cakep. panen melimpah di petang senja. Cakep. Terima kasih Pak Dudi Arisandi, materinya Cakep. bermanfaat luar biasa. Yeay. Cakep. Satu lagi Pak, karena Bapak udah ngasih Ya, voucher ke kita semua di sini, buah mangga jatuh di selokan, cakep. diambil anak dengan riang hati. Cakep. Terima kasih Pak Dudian Darmawan. Kode Cakep. vouchernya bikin kita happy. Ya, selamat liburan ya Bapak Ibu sekalian, mungkin bisa dicatat nanti materi webinar dari Pak Dudi juga nanti kita kasih ke rekan-rekan semua, tapi jangan lupa ada syaratnya yaitu mengisi feedback form sehingga nanti yang belum sempat nge-capture kode vouchernya nanti bisa diperlihatkan saat kami mengirimkan materi dari Pak Dudi. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Dudi untuk Sama-sama. materinya. Izin kita langsung saja menuju ke pembicara selanjutnya yaitu Pak Kevin. Namun sebelumnya Bapak Ibu sekalian, bagi Bapak Ibu yang memiliki pertanyaan seputar materi yang disampaikan oleh Pak Dudi, Bapak Ibu bisa menuliskan pertanyaannya di kolom Q&A yang tertera di bawah. Jangan lupa untuk sertakan nama, perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja, dan juga pertanyaannya dituliskan kepada Pak Dudi Arisandi, seperti itu. Atau Bapak Ibu, kami memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu mungkin yang ingin berinteraksi langsung dengan Pak Dudi, begitu ya, ingin bertanya langsung kepada Pak Dudi, kami persilahkan juga Bapak Ibu nanti raise hand saja yang ada di bagian bawah. Bapak Ibu tinggal klik tombol raise hand-nya, nanti operator kami akan bantu untuk mengaktifkan mikrofon Bapak Ibu dan Bapak Ibu bisa langsung bertanya kepada Pak Dudi, seperti itu. Masih kami tunggu Bapak Ibu untuk Q&A-nya sehingga nanti di sesi akhir bisa langsung kami sampaikan kepada pemateri atau pembicara. Baik, langsung saja untuk sesi berikutnya kami persilakan kepada Pak Kevin selaku pre-sales dari DataOn. Silakan Pak. Ya, terima kasih Mbak Uma. Terima kasih juga Mas Dudi, tadi sangat insightful sekali ya untuk kita mengetahui gimana sih multi generasi yang saat ini. Tapi untuk saya sedikit melanjutkan, ini aku izin share screen. Oke, nah ini dari screen saya. Jadi saya melanjutkan aja tadi yang Mas Dudi sempat sampaikan ya untuk dari Bapak ke Bapak dan Ibu juga. Jadi gimana sih cara bisa mengimplementasikan tadi yang sempat diinformasikan Mas Dudi dari teknologi khususnya karena kita ada dari DataOn, kita khususnya lebih ke Sunfish Workplace atau dari HRIS kita itu sendiri. Jadi seperti tadi yang sempat disampaikan kan pertama kali sebelum kita memang apa sih yang bisa kita lakukan untuk yang multi generasi tersebut adalah kita harus mengetahui dulu nih pembagian atau dari sisi karyawan yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, kalau di Sunfish Workplace, semua data itu sebenarnya kita taruh ke dalam dashboard. Dashboard itu adalah report-report yang bentuknya grafik. Tadi kan Mas Dudi juga sempat sampaikan, sempat perlihatkan juga gimana bentuknya di dalam tiket.com itu sendiri. Nah, itu sebenarnya juga kita bisa melihat pembagiannya di dalam Sunfish Workplace. Jadi ada pembagian headcount. Jadi bisa dilihat dulu nih pembagiannya dulu. Dilihat berapa banyak sih pembagian generasi di perusahaan Bapak dan Ibu. Nah, contohnya kalau di demo kita, ini kan tadi kan dari kasus dari case-nya tiket.com kan kelihatan hanya 3 generasi. Nah, kalau di demo kita contohnya ada 4 generasi nih, masih ada baby boomersnya 1 di sini. Mungkin dari direkturnya dan lain-lain. Nah, seperti itu. Jadi kita mesti pahami dulu
setelah Bapak Ibu isi data di dalam karyawan-karyawan dan Sunfish Workplace, itu akan keluar dari headcount-nya, pembagian generasinya. Nah, setelah itu juga nantinya kita juga akan dilengkapi juga dengan dashboard untuk pembacaan talent movement analytic-nya. Jadi untuk talent movement analytic di sini adalah pembagian atau kita perlihatkan gimana organization shape-nya itu sendiri. Nah, organization shape ini kan sebenarnya terjadi berdasarkan dari fakta yang terjadi di dalam perusahaan Bapak dan Ibu. Dan untuk shape sendiri organisasi kan banyak. Contoh misalkan ada pentagon, ada circle, ada yang triangle seperti yang segitiga. Nah, kalau yang pentagon ini kan seperti yang tadi sempat Bapak dan Ibu lihat, jadi di bawahnya ini lebih ke generasi yang muda ini ada di bagian bawah dan makin mengerucut akan sampai ke yang generasi yang lebih tua dan direkturnya itu biasanya lebih yang ke paling atas seperti itu. Nah, biasanya kalau yang pentagon ini yang pembagiannya rata atau dibilangnya bagus. Nah, di sini juga ada workforce insight overview juga. Jadi dari Sunfish Workplace memberikan informasi terlebih dahulu pembagian-pembagiannya. Ada employee retention rate-nya segala macam, lalu ada bahkan sampai pembagian rasio antara male dan to female pun ada kelihatan juga di sini. Dan juga ada juga informasi-informasi juga seperti attrition rate-nya, retention rate-nya untuk high performance. Bahkan di sini juga akan kelihatan langsung juga nih average age range-nya. Jadi kalau dilihat dari demo kita, contohnya, jadi kita paling banyak untuk employee-nya dari umur 29 sampai umur 39. Nah, ini pembagian ini sudah diberikan otomatis langsung pakai sistem kita. Dan selain itu juga masih banyak lagi, jadi ada overview-nya sendiri, talent movement, berapa banyak yang hiring, berapa banyak yang resign, jadi akan kelihatan langsung di sini. Dan tadi juga kalau nggak salah kan Mas Dudi juga sempat berinformasikan kita juga perlu engage juga nih untuk ke karyawan. Jadi apalagi supaya bisa menyatukan 2 atau 3 generasi yang berbeda atau bahkan contoh kita kan dapat generasi. Makanya kalau di sini kita juga biasanya kita pakai employee engagement. Employee engagement kan supaya lebih mengetahui apa sih aspirasi dari sisi karyawan. Di Sunfish Workplace sendiri kita ada 2 versi Bapak dan Ibu. Jadi versi yang simple, kalau versi yang simple itu lebih ke kategori score, employee NPS. Jadi akan kelihatan ini loh departemen yang suka dengan perusahaan sendiri, mana yang low score, kategori mana yang paling tinggi, mana yang paling rendah. Bahkan sampai ke komen apa sih yang sering mereka utarakan untuk bisa diajukan atau mereka dari aspirasinya mereka. Contoh kalau di sini kan lebih ke paling banyak adalah mereka butuh nih trainingnya itu sendiri. Seperti trainingnya apa saja, nanti bisa kelihatan mereka butuh trainingnya apa saja. Jadi banyak komen-komen yang diberikan melalui si engagement survey tadi. Jadi sebelum kita melakukan aksi, kita tahu dulu nih aspirasi dari karyawan. Bahkan kita juga punya yang teknologinya yang udah lebih pro. Kalau yang pro itu sudah dilengkapi sama teknologi AI-nya. Nah, teknologi AI itu akan ngebaca dan memberikan analisis berdasarkan dari dashboard-nya. Tadi kan sering dikasih tahu kalau teknologi itu akan membantu Bapak dan Ibu sebagai praktisi HR untuk bisa melihat lebih jelas insight di dalam perusahaan Bapak dan Ibu, nanti baru bisa dikembangkan lagi oleh Bapak dan Ibu. Karena kan kalau AI itu lebih ke analisis dasarnya. Nah, di sini akan kelihatan nih mulai dari partisipannya, outcome-nya sendiri, distribusinya seperti apa. Nah, tadi seperti aku mention, kalau mengenai AI-nya sendiri, nah ini akan di-generate berdasarkan dari engagement level. Jadi si AI tersebut akan memberitahukan analisis dasar dari si informasi-informasi yang ada di sini. Seperti ini. Nah, sekarang teknologinya sampai sejauh ini Bapak dan Ibu, dan itu sudah kita tahu dalam Sunfish Workplace. Sekedar untuk memberikan survei, AI akan memberikan summary-nya. Nah, ini juga ada pride-nya sendiri. Dia akan kasih tahu berapa persen intent to stay-nya, behavioral-nya, kategori skornya sendiri. Kategori skornya itu ada berdasarkan dari header-nya dulu nih, fokus per fokusnya, baru di dalamnya juga nanti akan kelihatan per detailnya, berapa yang paling banyaknya sendiri. Nah, ini juga sama kayak tadi, dibikin summary-nya juga, jadi nggak cuma hanya grafik, nggak cuma hanya ngasih tahu informasinya, tapi diberikan juga analisisnya berdasarkan dari AI. Kita juga ada sampai ke spectrum map-nya sendiri, karena di sini kan biasanya ada pembagian 4 seperti ini ya, yang kita berikan secara default, yaitu adalah critical development, mana yang harus segera kita develop, mana yang masih ongoing, mana yang have to develop, mana yang memang sudah bagus nih, keep ongoing. Nah, ini bagi masing-masing sudah punya titiknya sendiri di sini berdasarkan dari scoringnya yang diberikan berdasarkan dari engagement survei-nya tadi. Nah, di sini juga ada critical factor juga, average answer-nya sama kayak yang tadi. Nah, kalau tadi ngebahas soal generation, nanti juga kelihatan di sini, berapa persen karyawan yang engage.
berdasarkan dari S generation-nya tersebut. Nah, di sini juga ada informasi-informasi detailnya seperti itu. Nah, hal-hal seperti ini yang tadi yang sempat juga disampaikan, jadi di sini adalah berkaitan gimana cara kita ngebaca dulu perusahaan Bapak dan Ibu berdasarkan menggunakan teknologi untuk membantu Bapak dan Ibu bisa memberikan keputusan atau bahkan semacam kayak data driven yang baik supaya Bapak dan Ibu juga bisa menjadi penggerak di perusahaan Bapak dan Ibu juga. Nah, ini adalah data yang sebenarnya Bapak dan Ibu punya. Seperti itu. Next-nya, selain dari sudah mulai membaca nih, nah sekarang gimana cara biar bisa engage sama karyawan? Kayak tadi kan seperti sampaikan di materi sebelumnya, gimana cara kita bisa mendevelop bahkan bersinergi antara tiga generasi tersebut. Yang pasti tiga generasi tersebut punya pendapat yang berbeda-beda, punya cara buat ngedevelop yang berbeda-beda. Makanya kalau di kita, itu nanti juga kita bisa masuk ke bagian yang performance sendiri. Di bagian performance seperti yang Bapak dan Ibu tahu, kita kan juga sebenarnya punya yang namanya individual development planning. Jadi gimana bisa supaya dari setiap karyawan untuk bisa mendevelop. Nah, kalau dari Sunfish Workplace, kita juga berikan dua arah. Jadi setelah hasil penilaian karyawan, kan sebelumnya seperti tadi yang aku sempat sampaikan di awal, tahu dulu datanya, baru dari itu kita bisa tahu apa yang bisa kita lakukan lebih untuk si karyawan. Nah, kalau di Sunfish Workplace kita berikan juga dua arah, jadi nggak melulu dari perusahaan memberikan untuk karyawannya, tapi kalau karyawannya mau request itu juga bisa. Nah, contohnya seperti ini. Jadi kalau development plan di Sunfish Workplace, kita kan punya yang namanya training plan, development plan, career plan, bahkan sampai succession planning, mencari suksesornya. Nah, kalau training plan di sini kan berarti dari sisi, kita kan sudah melihat penilaian karyawan. Penilaian karyawan dia mungkin kurang di skill ABCDE, atau contoh misalkan dia kurang di skill komputer. Nah, dari atasan atau dari HR, itu juga bisa merekomendasikan training apa sih yang bisa diikutkan si karyawan untuk bisa menaikkan skillnya dia. Nah, ketika karyawan udah diberitahu ini loh, mereka punya dari perusahaan punya rekomendasi A, B, C, D, E. Nah, dari karyawan sendiri, dia bisa masuk ke menu training untuk merequest training itu untuk diadakan. Atau mungkin dari atasannya yang secara aktif merequest untuk staffnya mereka atau departemen mereka untuk mengadakan training tersebut berdasarkan dari hasil dari planning di sini. Nah, ini bisa seperti itu. Jadi kita kasih dua arah. Sama halnya juga dengan development. Tadi juga sempat disampaikan juga kalau misalkan kita harus mentoring juga nih. Jadi nggak mentoring sama coaching. Jadi nggak cuma melulu kasih perintah, tapi kita juga bisa mentoring melihat hasilnya mereka sampai sejauh mana, ngedevelop sampai sejauh mana. Nah, seperti ini. Jadi kita bisa dari perusahaan kasih mentor siapa, kasih deskripsinya juga, nanti mentoringnya juga bisa kasih progresnya, jadi semua terpantau by system. Sama halnya seperti tadi yang seperti aku sampaikan di bagian training plan, jadi di bagian development plan pun, itu juga kita kasih juga aksesnya, kalau diberikan akses untuk ke karyawan, supaya mereka juga bisa nge-request. Mereka butuh mentor, mungkin dia melihat, oh si A ini bagus nih kalau mentoringnya, dia punya skill yang bagus, saya mau dong di mentoring sama dia. Nah, mereka juga bisa merequest hal tersebut. Jadi mereka bisa masuk ke development plan-nya mereka nge-request PIC-nya siapa, nanti mereka tergantung dari otorisasinya ya, siapa aja PIC-nya bisa diberikan, sama due date-nya kapan, sehingga juga ada tanggung jawabnya, kapan mereka harus selesai dan progresnya mau sampai sejauh mana bisa ditaruh ke bagian description. Urusan metodenya di sini, nah ini tergantung dari Bapak dan Ibu, karena metode-metode di sini semuanya kita configurable. Kalau contoh kan tadi saya seperti di-mention juga ada mentoring, ada coaching, seperti ini ada on-job training, job enrichment, seperti itu. Nah, kalau pembahasan mengenai kata-kata di sini semuanya configurable, tergantung dari Bapak dan Ibu mau dibikin metodenya apa saja. Bahkan juga kalau melihat dari aspirasi karyawan, dia mau lihat berdasarkan dari skill match-nya dia, kita juga bisa memberikan dia di posisi yang tepat. Kalau bicara soal multi generation atau Gen Z seperti itu kan ya, atau milenial, mereka juga melihat oh mungkin mereka di posisi yang sekarang mungkin sudah mentok, mungkin dia mau pindah ke posisi yang lain seperti itu. Nah, kita juga bisa melihat dari skill match-nya dia, kompetensi match-nya dia. Berdasarkan dari yang pasti kalau syaratnya ketika kita mau bikin karir plan map seperti ini, kita mesti matchingkan terlebih dahulu atau bikin matrix terlebih dahulu antara kompetensi sama posisi. Jadi setiap posisi berdasarkan dari gradingnya sendiri, jadi ada level dari poinnya itu sendiri, harus di matrixkan terlebih dahulu sehingga nanti bisa membuat karir plan map seperti ini.
Nah, ini pun nanti sebenarnya dari kita juga yang akan lebih aktif ketika Bapak dan Ibu menggunakan Sunfish Workplace untuk bisa mengimplementasikan masuk ke dalam Sunfish Workplace. Dan itu pun juga nanti ngebahas soal succession planning, karena kalau career planning kan lebih simple karena ngebaca kompetensi match aja. Tapi kalau succession itu lebih detail atau faktornya itu lebih banyak. Jadi mulai dari grading, line of service, job family level gap, performance, box analysis, sampai ke kuesioner seperti readiness, possibility of living, sampai ke impact of living. Nah, di sini makanya untuk faktor-faktornya lebih kompleks seperti itu. Nah, itu yang kita bisa tawarkan ketika menggunakan Sunfish Workplace. Mulai dari pembacaan data, sampai ke gimana supaya kita bisa ngedevelop si karyawan tersebut. Nah, kalau sudah ngebahas soal develop, kita kan nggak bisa jauh-jauh juga dari training juga. Nah, kalau ngebahas soal training, itu kan sebenarnya tergantung juga dari Bapak dan Ibu membuat learning management systemnya. Sunfish sendiri membuat rumahnya. Jadi kita bisa menselarasikan apa sih yang ada di perusahaan Bapak dan Ibu, learning manajemennya mau kayak gimana, mau dibikin e-learning, bahkan sekarang sudah sampai teknologi menggunakan SCORM atau video yang interaktif, itu juga bisa dibuat e-learningnya di dalam Sunfish Workplace. Tinggal kita atur sebagaimana yang Bapak dan Ibu mau. Dalam artian seperti ini, jadi kita bisa bikin juga semacam kayak training roadmap. Jadi Bapak dan Ibu juga bisa bikin kurikulumnya. Hal apa saja sih yang harus disertakan atau training apa saja yang harus diikutkan si karyawan di posisi-posisi tertentu. Bahkan juga kalau training roadmap-nya mau dibikin leveling lagi juga bisa. Kalau contoh yang di sini kan kita bikin dari sisi marketing misalkan. Jadi udah tahu training awal dasarnya itu apa, masuk ke intermediate apa, masuk ke advance-nya itu apa. Sehingga seperti tadi yang di performance yang saya sampaikan, jadi karyawan pun bisa lebih proaktif. Jadi dia bisa melihat dari my training mereka, melihat dari training roadmap-nya mereka, ini kalau kita lihat dari detail course-nya, nah mereka juga bisa melihat ini loh training roadmap sesuai dengan posisinya mereka. Mereka bisa lihat training apa saja yang sudah diikutkan, lalu mereka juga bisa melihat, oh ini berarti saya sudah eligible untuk ikut ke hardening Linux server. Dia bisa melihat list of training event. Jadi kalau misalkan ada training event yang akan terjadi, itu juga nanti akan kelihatan di sini. Nah, kalau tidak belum ada seperti ini, jadi kita bisa arahkan supaya employee nge-request training tersebut. Kalau dia mau lakukan training, itu bisa masuknya ke training request, seperti saya sampaikan tadi. Dia bisa request untuk bisa diadakan training tersebut. Atau dia juga bisa request untuk join, atau bahkan mungkin dia punya informasi dari luar, ini training yang bagus untuk posisi mereka, sehingga mereka bisa minta training tersebut didaftarkan ke dalam Sunfish Workplace. Itu pun bisa. Jadi bisa 3 arah seperti itu. 3 tipe seperti itu maksud saya. Nah, seperti itu. Jadi dari mulai pembacaan data, mulai dari pembacaan gimana mereka mau bikin performance-nya, development-nya mereka, lalu setelah itu juga masih di-develop lagi atau berdasarkan dari learning management mereka, sehingga kita bisa membuat sebuah lingkungan perusahaan yang sesuai atau yang bisa di-develop lebih. Nggak cuma stuck di situ saja, jadi mulai kita dari Sunfish Workplace sendiri, kita mulai dari data dasar, analytical, lalu bisa ngedevelop lagi. Itu yang sebenarnya kita arahkan ketika masuk ke dalam Sunfish Workplace itu sendiri. Nah, kurang lebih sih presentasi saya kalau misalkan berkaitan sama multi generasi seperti itu. Kalau ya kurang lebih seperti itu Mbak Uma kalau dari saya. Mungkin saya kembalikan lagi ya ke Mbak Uma untuk kelanjutan dari. Silakan Mbak Uma. Ya, baik. Terima kasih Pak Kevin atas presentasinya terkait dengan Sunfish Workplace, fitur-fitur dan menu apa saja yang bisa di-provide oleh Sunfish Workplace itu sendiri. Nah, Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu mungkin yang ada pertanyaan seputar dengan aplikasi software kami, yaitu Sunfish Workplace, Bapak Ibu bisa menaruh pertanyaannya di kolom Q&A yang ada di bawah. Jangan lupa untuk sertakan nama, perusahaan tempat Bapak Ibu bekerja, dan pertanyaannya ditujukan kepada siapa. Baik, sambil kita tunggu beberapa pertanyaan yang sudah masuk, ini sambil kita juga buka untuk sesi tanya jawab ya, untuk webinar kita di siang hari ini. Baik, kita mulai untuk pertanyaan yang pertama, ini sudah ada masuk dari Tegar Rahmanto. Izin bertanya, ini sepertinya untuk ke Pak Dudi nih, Pak Dudi.
ini tentang improving workplace flexibility. Boleh diceritakan mungkin Pak pengalaman Pak Dudi Ya, penerapannya seperti apa? Karena di perusahaan saya banyak case flexibility justru ya, berakhir poor performance katanya Pak. Silakan Pak. ya, ya, ya. Em, ya pengalaman begitu pasti akan ada aja ya. Dan itu bisa terjadi di generasi manapun sebetulnya. Kalau bicara kontrak, orang memanfaatkan itu ada aja lah cerita-cerita itu gitu ya. Makin ke sini makin masif bisa bisa terjadi gitu. Tetapi makanya tadi kalau dari materi misalnya saya bicara tentang improving work-life flexibility itu bisa pendekatannya bisa bermacam-macam. Termasuk adalah yang paling penting itu adalah set the expectation clearly. Ya, ini yang kuncian lah barangkali kunciannya itu set ekspektasi. Artinya orang sebenarnya dan kita juga tahu tiap orang itu sebenarnya apa sih yang menjadi kewajiban dia yang harus dilakukan. Dan ketika nggak achieve itu ya ada konsekuensinya yang harus juga nggak bisa apa namanya nggak bisa disepelekan dengan konsekuensinya terus semuanya dianggap nggak apa-apa gitu ya. Justru ketika udah mulai ada faktor itu nggak ada sanksi terhadap eh, pencapaian kinerjanya ya itu akan jadi problem berikutnya ya. Misalnya udah di set ekspektasinya terus nggak achieve ya udah nggak apa-apa gitu. Ntar juga orang akan ngerasa kalau nggak achieve ya udah nggak apa-apa. Dan itu akan memicu orang untuk semakin abai terhadap hal yang menjadi tanggung jawabnya dia gitu. Ya, kalau konteksnya tiket flexibility itu pun pernah di abuse ya. Waktu kita memberlakukan flexible working arrangement, saya terpaksa harus melakukan PHK karena ada beberapa anak yang double job, bahkan double job. Dan peristiwa ini ya kita sampaikan bahwa kita harus memutuskan, harus menyebut nama kan kita harus respect juga ya, bahwa perusahaan melakukan pemutusan hubungan kerja karena ketahuan orang-orang ini double job misalnya. Nah ini juga kan artinya memberikan clear ekspektasi atau jelas ekspektasinya perusahaan nggak gini loh fleksibilitas itu seharusnya. Bukan dimanfaatkan loh fleksibilitas itu. Kemudian bicara fleksibilitas yang lain. Saat ini kantor kita tiket itu adalah hybrid modelnya. 3 hari di kantor, 2 hari bisa dari mana saja. Ini pun kita set ekspektasinya apa sih yang harus dilakukan di kantor. Kenapa harus ngantor? Ya, jadi bikin hybrid pun di kami nggak bebas. Misalnya hybridnya itu boleh hari apa aja. Ntar orang numpuk di Selasa, Rabu, Kamis karena nggak mau menghindari Senin dan nggak mau menghindari Jumat biasanya gitu. Mumpungnya di hari-hari tertentu. Terus bisa jadi orang yang harusnya berkolaborasi malah datang di hari yang berbeda. Terus ujung-ujungnya online-online juga. So, effort yang kita lakukan, tim HR lakukan adalah mereka yang ada di vertikal yang sama harus hadir di hari yang sama. Misalnya nih orang yang ngurusin transportation, orang engineer-nya, orang produknya, orang komersialnya yang transport itu datang di hari yang sama. Kita harus aturin, ya. Dan itu dijadwal. Ya, jadi memang berlakunya di sini jadinya hot desk. Sehingga tujuan kita untuk kolaborasi jadi tercapai. Jadi itu, ya. Dan jangan sesempit fleksibilitas itu berarti sebebas-bebasnya. Ada aturan main yang harus berlaku. Kalau konteksnya misalnya flexible working arrangement juga harus dilihat kan untuk kondisi perusahaannya. One size not fit all. Apa yang dilakukan di satu company di satu tempat belum tentu bisa diaplikasikan di tempat lain. Ya, orang di retail, orang di rumah sakit memang susternya bisa dikerjakan dari rumah. Ya, orang di retail misalnya SPG-nya, kasirnya bayarnya dari rumah kan nggak bisa. Atau orang pabrik, orang operator pabrik kan nggak bisa juga. Nyetel mesinnya di rumah atau mesinnya dibawa pulang gitu yang segede-gede gitu ya. Kan nggak mungkin. So bicara konteks fleksibilitas buat saya yang terpenting pertama kali dan itu harus ada adalah bicara soal clear ekspektasi gitu ya. Apa yang mesti dilakukan? Fokusnya pada result. Tetapi ketika belum bisa dilakukan seperti itu, ya jangan dipaksakan. Ya, ketika memang maturity-nya belum sesiap itu, ya jangan dipaksakan. Ya, karena balik lagi ini bisa creating culture kan. Ini soal creating budaya. Bagaimana orang punya ownership, tanggung jawab terhadap pekerjaan dan lain-lain. Dan this is a journey. This is journey.
banyak alasan lah kenapa tiket melakukan fleksibel. Kalau ngumpul semua kantor nggak cukup misalnya. Kan kayak gitu juga make sense. Tetapi kita harus bentengin tuh gitu ya. Terus apakah dengan itu karyawan juga memenuhi kewajibannya? Enggak kok. Kita 80% doang tuh secara hitung-hitungan. Kita ada analitiknya. 80% doang yang masuk gitu. Tapi kita cek 20%-nya kenapa? Oh, 20%-nya karena memang diizinkan oleh atasannya, karena ini, karena ini, karena ini. Jadi budaya kita juga mengencourage leader untuk responsibel. Kalau HR semua harus jadi tanggung jawab HR-nya mati berdiri. Nggak selesai. HRBP saya untuk pegang komersial atau tech itu cuma 3 dengan jumlah 600 itu 3 orang masing-masing pegang 200. Ya kalau harus diurusin satu-satu ya susah. Kalau nggak pakai teknologi, pakai analytics itu nggak bisa. Ya, makanya penting kehadiran teknologi karena managing people sekarang itu harus pakai 2 pendekatan, pakai data dan pakai rasa. Nggak cuma bisa pakai rasa kalau nggak pakai data. Jadi dua-dua ini harus dikombinasiin. Ya, satu tadi bicara soal set expectation, yang kedua bicara soal fokus ke result, tapi balik lagi apakah company juga mature enough untuk bisa ke sana. Kalau memang employee-nya belum mature enough, ya jangan dipaksakan fleksibel. Yang ada nanti banyak pelanggaran. Ya, artinya rules-nya harus dibuat dengan jelas kalau bicara fleksibilitas. Dan fleksibilitas itu bukan soal segampang itulah ya. Maksudnya fleksibilitas tuh hari kerja pendek ini banyak. Fleksibilitas itu sesimpel teman-teman bisa punya meeting di limit gitu ya. Jangan seharian meeting semua gitu. Ya, atau meeting itu diatur yang hadir meeting itu yang berkepentingan. Itu bagian dari fleksibilitas yang kita coba bangun di organisasi. Ya, itu bisa let's innovate lah teman-teman. Let's innovate gitu. Cara kita menerjemahkan fleksibilitas tuh jangan sesempit juga hanya sekedar ngasih orang bebas keluar masuk jamnya. Memang justru pendekatannya kami nih ya saya lagi ya one size not fit all. Dulu tiket ada absen dari our chief listening officer yang kita punya dari teknologi yang kita punya muncullah feedback why we need to absent segala macam. Akhirnya kita hapus absennya nggak ada sekarang. Tapi ketika orang nggak deliver, performance review-nya pasti jelek. Dan ketika jelek ada resiko dia bisa keluar gitu loh. Kan mereka nggak mau ambil resiko itu pastinya. Gitu loh. Ya, jadi ada konsekuensi. Atau disangkanya kita nggak tracking, kita tracking semuanya. Ada back end teknologi kita yang kita bantu. Ya, tadi disangkanya mungkin nggak absen, padahal sebenarnya secara nggak langsung ketika teknologi baca. Itu yang menjadi reporting. Tapi memang kita nggak kayak nanyain satu-satu, kenapa lu nggak hadir gitu. Enggak, kita pakai data kasih ke leadersnya. Guys, this is your team data gitu ya. Ternyata dari yang seharusnya 80, ini orangnya ada nggak sih? Orangnya kemana gitu. Nah, ketika leadernya punya visibility, ya we trust the leader kan. Kalau tim itu bermasalah, ya leadernya juga kena dong gitu. Nah, hal-hal seperti ini kita yang coba bangun di tiket lah ya. Dan sekali lagi, belum tentu memang work di semua organisasi pasti. Baik, kalau begitu. Jadi Terima ada kasih, Pak Dudi. mungkin terakhir nih ya, ada soal trust di sana. Oh ya. Kalau trust-nya udah kebangun, ada support system yang baik, mungkin lebih mudah untuk bisa diimplementasi. Baik, luar biasa. Terima kasih Pak Dudi untuk penjelasannya. Dan ini banyak sekali Pak pertanyaannya yang tertujukan untuk Pak Dudi nih. Ini sambil kita bacakan satu-satu ya Pak ya. Dan untuk Bapak Ibu mungkin yang masih bertanya di kolom chat, mungkin bisa dialihkan pertanyaannya kembali ditanyakan di kolom question and answer agar dari tim kami pun juga bisa memfilter pertanyaan dari Bapak Ibu semua seperti itu. Nah ini ada yang masuk pertanyaan dari Fitri ya. Ini sepertinya memang masalah yang common gitu ya Pak ya, yang mungkin banyak sekali dihadapi oleh teman-teman mungkin di luar sana yang mungkin kayak sepertinya ini krusial gitu ya, ini biasa tapi agak sulit juga nih untuk menghadapi ini, yaitu gimana Pak Dudi, mungkin dari Pak Dudi sendiri ya, dari personalnya Pak Dudi, gimana cara menghadapi Gen Z yang gampang baper Pak katanya, dibawa perasaan Ya. gitu. Silakan Pak. Oke.
Harusnya bapernya bawa perubahan gitu ya, bukan bawa perasaan gitu. Yang di-expect begitu. Tapi balik lagi ya, please don't stereotyping, balik lagi ya. Jangan stereotyping gitu. Yang baperan itu nggak usah Gen Z lah ya. Orang tua kita juga yang udah sepuh kadang baperan ya gitu. Jadi Gen Z lagi nih katanya gitu. Ya jangan, jangan, jangan. It's not about generation. Baper itu pasti ada penyebabnya. Ya, understanding itu yang pasti kita lakuin. Kenapa dia seperti itu? Ya, jangan-jangan karena dia tidak tahu, itu problemnya. Jangan-jangan dia baper karena dia tidak tahu sehingga overthinking dan menerjemahkan sendiri gitu loh. Apa yang menjadi asumsi. Jadi kalau asumsi terus overthinking itu double kill tuh. Kalau kata anak sekarang double kill tuh. Udahnya asumsi terus overthinking, wah saya udah gitu. Berat hidup kayak gitu gitu. Ya, jadi memahami itu. Makanya balik lagi nih, bukan mau jualan data on ya, saya nggak tahu data on ada toolsnya atau enggak, tapi kami punya medianya gitu ya. Kebetulan memang di kami ada medianya di mana karyawan bisa kita sebut orang ini chief listening officer-nya Tiket lah ya. Orang ini bisa ngomong apa aja di tools, bisa anonimus, bisa pakai nama, bahkan dia bisa secara employee experience, secara employee journey itu bisa nanya sesuai dengan prompt yang kita bikin gitu, hari ke berapa, otomatis sistem akan nanya dan akan jawab. Jadi ada data, baru kita jawab dengan rasa, gitu ya. Ada action plan, gitu ya, supaya apa yang disampaikan karyawan itu bukan hanya sekedar feedback, tapi nggak pernah ditanggepin gitu. Ya, sesimpel tuh tools ini tuh kita pernah dapat feedback, misalnya tadi yang absen gitu ya, akhirnya kita hilangkan. Terus ada yang masukan yang lucu di satu sisi, tapi di sisi lain, oke, berarti saya need to pay attention ke hal ini ya. Contoh, waktu kita sediain merek, saya sebut merek nggak apa-apa ya, mie gacoan level 5 untuk semua karyawan dikasihnya level 5. Tim saya nggak consider kalau nggak semua orang suka level 5 kan. Itu ada yang komplain, kenapa mie gacoannya level 5? Ada orang yang nggak suka pedas gitu, anonymous gitu. Ya, artinya apa? Artinya tim GA saya harus punya awareness. So kalau mau punya inisiatif sesuatu itu jangan generalisir gitu. Ya. Nah, itu bisa. Itu contoh, mungkin ada hal yang bisa kita lakukan, kan sama prinsipnya ya. Kalau ya lo pengen mah boleh, belum tentu dikasih kan gitu. Tapi ketika orang punya saluran komunikasinya, ya itu terbantu lah. Ya, bahkan kalau sebelum ada tools ini tuh saya menyediakan waktu saya memang. I spend my time sehari pun dan ini masih jalan. Tiap hari saya keliling tiap lantai itu tawaf sehari bisa 2-3 kali just to say hello patient. Makanya dulu ada pantunnya tuh, Om. Beli tiket buat ke pulau katanya sarapannya telur dadar. Kalau anak-anak tiket lagi galau ada pundak padu dibuat bersandar katanya gitu. Asik, Ya, luar jadi biasa. artinya memang ada ruang, artinya harus ada effort dari organisasi, dari orang di organisasi untuk menyediakan ruang orang untuk menyampaikan apa yang menjadi kegelisahannya. Ya, jadi soal baper, sebenarnya siapapun bisa baper karena tadi bisa karena asumsi, bisa karena overthinking, bisa karena ketidaktahuan, bisa karena masalah tidak ditangani. Nah, ketika ini sudah semakin parah dan repot gitu ya, ya organisasi juga harus make decision dong. Nggak bisa terus di entertain terus. Ya dong, saya pernah alami satu case, ada satu anak yang tiba-tiba datang ke saya dan seumur-umur anak inilah satu-satunya anak sampai hari ini yang manggil saya Anda. Buat saya, bahasa Anda itu, saya lebih kalau ke yang lebih tua, apalagi lebih tuanya bisa 2 kali lipat, itu pasti bapak, ibu gitu ya. Ini datang, Pak, ngechat, saya minta waktu ketemu gitu. Bahasanya aja udah inilah gitu. Dan ini engineer kebetulan. Terus saya sempatkan ngobrol one on one. Obrolan pertama dia langsung, Anda tahu nggak? Saya gitu ya. Anda tahu nggak? Saya apa namanya eh, level saya di perusahaan hijau gajinya segini. Saya gaji sekarang di sini. Saya minta naik gaji. Wah, saya bilang, saya jawab, waduh, berat nih gitu kan. Nggak bisa kalau sampai kita punya struktur salary. Saya jelasin tuh, struktur salary di sini seperti apa, gitu, segala macam. Tetapi memang kalau dia kesulitan, saya tegas-tegas bilang, kalau memang kita nggak bisa accommodate dan tempat itu bisa memberikan sesuatu yang lebih baik buat kamu, ya nggak apa-apa.
ya kita nggak keberatan gitu ya. Walaupun kita tentunya pengen kamu stay misalnya ya, bahasa itu kita pakai gitu. Tapi kalau kamu ternyata mau pindah karena faktor angka tadi yang nggak sesuai gitu, karena kan apalagi di awal-awal tiket kita nggak bisa par lah, ada size company kita nggak segede tempat lain gitu, nggak bisa di sini dibayar 10, di sini bayar 7 terus harus disamain kan nggak bisa gitu. So pendekatan itu yang akhirnya saya lakukan gitu ya. Dan akhirnya anaknya resign juga ya nggak apa-apa. Semua akan resign pada waktunya gitu. Gitu aja sih. Ya jadi baper balik lagi dipahami problemnya, dipahami masalahnya. Ini mungkin lebih ke tips ya dan itu yang menjadi kata kunci barangkali ya tentang memahami lebih baik aja gitu. Cuman memang nggak bisa kita semua entertain karena kita terbatas. Mungkin kadang-kadang teman-teman di sini ada yang HR-nya cuma 2, karyawannya 300 gitu. Ya susah juga gitu kan pasti gitu. Tapi fokus ke hal-hal yang penting, fokus ke hal-hal yang besar, nggak perlulah buang-buang energi untuk orang yang terlalu banyak baper gitu ya. Kalau udah mulai terganggu organisasi baru ditanganin gitu aja lah. Kalau perlu, kalau bisa preventif lebih bagus. Baik. Nah, ini juga ada pertanyaan yang sepertinya lebih complicated nih, Pak Dudi nih. Ini pertanyaannya dari Rangga. Katanya untuk Pak Dudi, Bapak bagaimana cara agar para leader bisa meningkatkan kemampuan para bawahannya untuk lebih berpikir kritis dan kreatif atas job desk yang diberikan oleh perusahaan agar tidak siap Pak, siap Bu, noted, mengerti Pak Bu, tapi menjadi karyawan yang bagaimana jika gitu, mungkin biar bisa lebih ini ya inovatif gitu Pak, mungkin bagaimana Pak? Eh, Ini harus jelas dulu lah ya sebenarnya. Balik lagi ini ekspektasinya kan kreatif ya, gitu ya. Ketika ekspektasi kreatif, tetapi culture organisasi tidak memunculkan gitu ya, atau tidak mengencourage untuk kreatif ya orang artinya jadinya ya Pak mohon izin gitu, izin bertanya dan sebagainya gitu ya. Mohon maaf kalau itu kalau mau apa-apa aja nanya juga harus mohon izin dan sebagainya itu. Jadi ketika kreativitas itu bukan sesuatu yang jadi budaya yang mau dibangun, bagaimana mungkin, balik lagi, bagaimana mungkin kita paksakan itu bisa terjadi. Bagaimana mungkin ketika kita bicara orang suruh kreatif, ketika ide apapun ditolak gitu. Ketika ide itu, ketika perintah hanya ada top down misalnya. Ya, ya, tapi kalau mau memulai bisa dengan cara sesimpel kalau dulu waktu zaman saya masih di pabrik misalnya, kita bikin apa, bikin kotak saran misalnya ya, di mana ketika saran yang dieksekusi kita reward gitu. Ya rewardnya tuh lucu-lucuan, ada topi, ada yang tertinggi tuh helm gitu ya. Waktu itu kita sampai kalau inovasi yang diusulkan misalnya dieksekusi dan ada cost saving yang gede gitu, ada nilainya tuh, ada bobot-bobot. Dan itu kayak saya waktu itu sistemnya bikinnya kayak supermarket tuh, ingat nggak yang suka ngumpulin stiker? Ya, jadi kayak kalau stikernya 5 dapatnya apa, stikernya 10 dapatnya apa. So I create that model di pabrik loh gitu ya. Dan ternyata buat employer branding juga bagus karena orang jadi pakai helm terus ada logo perusahaan, pakai jaket ada logo perusahaan gitu ya. Tanpa saya harus bagi ke semua orang karena duitnya nggak ada. Tapi ketika yang kreatif-kreatif tadi dieksekusi, merekanya bangga, bahkan ada acara town hall, mereka diumumkan bahwa ada masukan dari si A, hasilnya seperti ini, saving yang bisa digenerate seperti ini, dikasih piagam dan sebagainya. Ini eh, apa pendekatannya jadi lebih efektif gitu ya kalau bicara ngomongin ini. Nah, ketika misalnya ini sudah terjadi segala macam kan sebetulnya bisa ada program lah, terutama untuk para leaders. Bagaimana program untuk membangun tim biar lebih inovatif segala macam gitu ya. Itu kan ada juga bisa dibuatkan programnya ya. Balik lagi program training yang dibuat itu kan ada tujuannya ya. Nah, tujuannya itu eh, ternyata misalnya untuk meningkatkan inovasi karena apa? Karena memang di situ memang jangan-jangan orang juga nggak paham tentang how dalam konteks tiket, how tiket define inovasi itu apa sih gitu. Kan itu harus dipahami oleh para leader. Kalau itu nggak terjadi ya jangan, ya susah dong gitu ya. Karena balik lagi setiap leaders juga beda-beda pasti manusia-manusia juga yang cara pandangnya bisa beda-beda gitu. Mungkin itu ya.
Atau ini ada sekalian ada jawab pendekatan konsep-konsep leadership gitu juga bisa dilakukan gitu ya, yang ngomongin situational leadership. Atau kalau saya selalu mindset saya itu selalu ngomongin soal Ki Hajar Dewantara gitu ya. Itu kan situational leadership ya. Ki Hajar Dewantara itu situational leadership. Ya, di depan memberi contoh, di tengah bersama-sama, di belakang mendorong orang untuk lebih bisa bekerja dengan baik gitu. Jadi leaders itu ada di mana saja, di situasi apa saja, ketika tim memang membutuhkan. Intinya begitu. Ya, ya, resiko buat leaders lah, bahwa leaders itu katanya leaders juga manusia, terus leadersnya harus gimana gitu ya. Kalau semua dia dengerin, tapi dia yang dengerin siapa? Padahal gaji beda 10%. Aduh. Gitu. Sedih. Baik, baik. Terima kasih Pak Dudi untuk jawabannya. Ini kita beralih dulu. Ini ada beberapa pertanyaan untuk Bapak Kevin. Ini dari, ini namanya tidak ada nih Pak Kevin, tapi ini dia bertanya seputar workplace ya, Sunfish Workplace. Pak Kevin, apakah Sunfish Workplace bisa menganalisa terkait kesesuaian salary karyawan? Apakah dari hasil performance atau retensi yang bersangkutan itu sudah sesuai atau belum sesuai atau perlu di-up lagi? Gimana nih Pak Kevin? Silakan. Iya, izin menjawab. Jadi ini juga sebenarnya aku lihat di bagian Q&A juga banyak yang bertanya soal, ada juga bertanya soal benefit juga, kayak benefit strategi juga untuk yang Gen Z apalagi ya. Kalau kan mereka akan melihat apa sih keuntungan saya, apa sih yang saya dapetin. Nah sebenarnya juga ada beberapa hal. Jadi selain dari development tadi, itu juga kita ada yang berkaitan sama salary tadi juga. Tapi intinya adalah kalau kita ngebahas yang di Sunfish Workplace, kita mesti bikin dulu basic dasarnya. Basic dasar itu yang pasti adalah salary range. Salary range berdasarkan dari posisi dan yang pasti berdasarkan dari gradingnya juga. Nah, di situ kita juga mesti ngedefine karena kalau kita ngebahas soal range salary tersebut, kalau di Sunfish Workplace itu juga ada beberapa dimensi sebenarnya. Jadi ada kita bilangnya ada uh, bottom salary, high salary, sama mid range salary. Mid range salary juga bisa dibikin mau satu atau mau dua, sehingga nanti bisa ngebentuk dari salary dia yang sekarang dibandingkan dengan range salary-nya dia, itu apakah dia high, mid, low, overpaid, atau bahkan underpaid. Nah, dari situ kita udah bisa ngedefine pertama kan, jadi dia sebenarnya levelnya ada di mana. Dari hasil performance-nya dia, kita sudah punya nilai scoring-nya tersebut. Nah, kita bikin matriks juga antara hasil performance-nya dia berdasarkan dari conclusion score. Conclusion score itu kan hasil akhir penilaian, bisa good, bad, A, B, C, D, E. Nah, itu kan semua configurable. Dibandingkan sama range salary-nya dia, itu berapa persen kenaikan gajinya dia. Jadi misal, kalau misalkan dia performance-nya tinggi, tapi dia ternyata range salary-nya udah overpaid nih, sebenarnya gajinya udah tinggi. Kan nggak adil kalau ternyata dia tetap dikasihkan persentase yang sama. Jadi persentasenya bisa dibikin lebih sedikit dibandingkan sama karyawan yang penilaiannya tinggi, tapi range salary-nya masih underpaid atau masih yang low. Itu kan bisa dibikin presentasi yang beda lagi. Nah, tapi di Sunfish, adilnya adalah ketika kita ngebahas soal itu, menu namanya compensation planning untuk penyesuaian salary berdasarkan dari hasil performance dan range salary, itu adalah kita bentuknya adalah workflow. Di mana kalau workflow itu pasti juga nanti ada namanya adjusted amount. Yang pasti kan kita sesuaikan juga dengan budget dari perusahaan juga nih. Budgetnya bisa berupa angka atau mereka udah kasih persentase budget, ini loh boleh kenaikan salary karyawan mungkin berdasarkan dari achievement dari perusahaan seperti itu. Nah, sifatnya adalah workflow dibandingkan sama budget, tergantung sama approvernya, apakah mau di-approve, di-adjust, di-hold, atau bahkan di-reject. Nah, nanti kalau siapapun yang sudah di-approve, itu baru akan berubah secara otomatis by system. Jadi yang kita pengen adalah semuanya itu dilakukan paperless. Teknologi yang nanti akan membantu mereka semua sehingga sesuai nih dapetin dengan kemampuan yang pasti ya kemampuan dari perusahaan untuk bisa membayar dari karyawan tersebut. Seperti itu Mbak Uma kurang lebihnya. Baik, terima kasih Pak Kevin. Nah, ini agak relate juga nih pertanyaannya dari dari PT Asia Pay Indonesia. Bagaimana nih Pak untuk menentukan presentasi dalam feature career plan map dari masing-masing karyawan yang tadi mungkin ditampilkan gitu. Silakan Pak Kevin. Mungkin ini sebetulnya sudah sempat dijawab ya, tapi mungkin bisa dirincikan kembali jawabannya. Yes,
Itu makanya tadi saya sempat jawab di chatnya. Jadi sebagai gambarannya, kan setiap posisi itu pasti sudah punya kompetensinya, sudah punya skill setnya masing-masing dengan tergantung dari grade-nya. Jadi misalkan staff itu grade-nya itu dia targetnya hanya 3, tapi mungkin untuk atasan, untuk staff yang grade-nya manager, dia mesti yang 5. Contoh misalkan kalau komputer literasi, pengetahuan komputer untuk staff mungkin dia cuma sampai level 3, cuma tahu mengenai Excel, Word, PowerPoint seperti itu. Tuh. Tapi kalau udah sampai yang levelnya udah senior atau misalkan yang udah levelnya manager, dia mungkin komputer literasinya dia udah bisa dengan 2 platform OS yang berbeda atau bahkan dia udah bisa coding, bahkan dia sudah tahu cara untuk tabling seperti itu. Nah, itu kan adalah sebuah level yang berbeda. Nah, makanya kita bikin matrix dulu nih di setiap posisi dengan kompetensi, dengan levelnya masing-masing, dengan poinnya masing-masing. Sehingga kalau kita udah bikin itu, terus nanti kita sudah mulai melakukan penilaian karyawan. Ketika kita mulai penilaian karyawan, berarti kita kan udah tahu si karyawan A itu levelnya adalah sekian, karyawan B levelnya adalah sekian. Baru kita matchingkan dengan yang pasti kompetensi dasar di posisinya actualnya dia saat ini. Setelah itu baru masuk ke career plan. Nah, ketika sudah di career plan, baru akan dibandingkan actualnya dia dengan semua posisi yang ada di dalam perusahaan berdasarkan dari matriks yang kita lihat. Sehingga akan kelihatan tuh gap-nya dia. Jadi percentage itu adalah gap antara target, antara posisinya dia, posisi yang dituju dengan actual penilaian dia saat ini. Seperti itu. Maka akan membentuk percentage berdasarkan dari kompetensi-kompetensi tersebut. Kurang lebih gitu gambarannya. Baik, luar biasa. Clear ya Ibu Bapak ya atas penjelasannya. Dan ini satu lagi Pak Kevin izin terkait Sunfish. Apakah Sunfish bisa membantu apabila training ingin dilakukan bukan per departemen, tapi berdasarkan kategori umur? Karena terkadang ada kebutuhan Gen Z dengan Gen Y yang berbeda. Silakan Pak Kevin. Nah, ini yang tadi yang sempat kita bahas, yang sempat saya bahas juga kan tadi ya, karena ada perbedaan juga antara generasi tersebut. Maka sorry, yang saya juga sempat bahas juga adalah kita bisa bikin 2 arah. Kalau misalkan dari adminnya sendiri atau admin training untuk memberikan training-training tersebut sesuai dengan kategori umur, secara jujur kalau di Sunfish Workplace, kita kan memang punya banyak filter ya, mulai dari filter posisi, filter join date, filter untuk departemen, seperti itu. Nah, kita ada. Tapi untuk age, itu kita belum ada. Nah, biasanya itu kita mesti custom untuk menambahkan filter tersebut biar sesuai. Karena seperti tadi kan sempat disampaikan juga, untuk training, untuk kategori untuk umur ini kan masih belum terlalu umum ya, masih secara spesifik baru ada beberapa perusahaan saja nih yang benar-benar menyesuaikan training dengan umurnya. Nah, makanya di kita belum default. Tapi kalau mau, itu kita customisasi supaya kita menambahkan filter supaya sesuai. Tapi biasanya juga kita juga bisa balikan arahnya. Mungkin dari karyawannya sendiri, atau mungkin dari departemen head-nya yang nge-request trainingnya untuk bisa diadakan. Nah, itu juga bisa. Jadi bisa ke 2 arah seperti itu. Kurang lebih seperti itu gambarannya, Mbak Uma. Baik, luar biasa. Terima kasih sekali Pak Kevin untuk penjelasannya dan juga kami ucapkan terima kasih juga kepada Pak Dudi yang sudah membantu menjawab beberapa pertanyaan yang masuk. Ini pertanyaan luar biasa banyak sekali Bapak Ibu sekalian. Namun karena waktu yang tidak memungkinkan, jadi memohon maaf sekali pertanyaan tidak bisa kami jawab satu persatu begitu ya. Tapi jangan khawatir, untuk materi webinarnya nanti akan kami share. Semoga dapat membantu dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari Bapak Ibu yang sudah ada di kolom Q&A. Nah, izin Bapak Ibu sekalian dan juga kepada kedua pembicara kita sebelum kita masuk ke sesi berikutnya, izin kita foto bersama terlebih dahulu untuk mengabadikan momen hari ini sekaligus dokumentasi untuk acara hari ini. Mungkin bisa diposisikan kamera dan juga duduknya ya yang bagus dan baik gitu ya, sambil nanti saya persiapkan untuk kameranya. Baik, Pak Kevin dan Pak Dudi siap ya? Baik, ayo kita mulai untuk dokumentasinya. 1, 2, 3. Ya, ditunggu sebentar. Baik, sekali lagi. 1, 2, 3. Ya, luar biasa. Terima kasih sekali kepada kedua pemateri kita hari ini, yaitu Pak Dudi Arisandi dan Pak Kevin. Semoga ilmu yang disampaikan bisa bermanfaat bagi kita semua dan menjawab problematik yang ada seputar antar generasi yang ada di perusahaan.
Untuk Pak Dudi, kami persilahkan jika ingin meninggalkan ruang Zoom ini, kami persilahkan karena Terima kita mau kasih ya ada sesi semuanya. berikutnya. Ya, Ya, terima terima kasih kasih semuanya. banyak. Kalau terhubung ada pertanyaan belum terjawab, monggo kalau mau terhubung di sosial media tadi ya, saya sudah share. Terima kasih semuanya. Mohon maaf kalau ada yang kurang-kurang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Pak Dudi. Terima Dan kasih. Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke sesi berikutnya, yaitu sesi Kahoot Quiz. Kami persilahkan kepada Bapak Ibu untuk mempersiapkan gadgetnya untuk sama-sama mengikuti Kahoot Quiz ini. Dan total hadiahnya adalah senilai Rp1.000.000 untuk 5 orang pemenang. Dan akan mendapatkan apa untuk hadiah ini? Yaitu mendapatkan e-wallet. Baik, kita langsung saja start Kahoot Quiz-nya. Di sini kita akan tampilkan untuk PIN dan juga barcode-nya. Bapak Ibu bisa langsung scan PIN dan juga barcode-nya. Dan jangan lupa untuk gunakan nama sesuai registrasi agar bisa memudahkan kami untuk tracking pemenangnya. Silahkan kami tunggu Bapak Ibu untuk bergabung. Ya baik, sudah ada beberapa yang masuk. Untuk Kahoot Quiz ini sistemnya adalah cepat-cepatan ya Bapak Ibu sekalian. Dan di sini kita punya 5 pertanyaan. Ada seputar pilihan ganda dan juga true or false. Jadi Bapak Ibu nanti bisa membaca dengan detail pertanyaannya dan juga dijawab yang paling tepat seperti itu. Baik, masih kita tunggu sampai Bapak Ibu semua masuk ke dalam Kahoot Quiz. Kita tunggu selama 1 menit. Silakan Bapak Ibu yang masih mempersiapkan gadgetnya atau ingin memasukkan PIN-nya terlebih dahulu di 9555260 atau bisa langsung scan barcode saja, nanti akan masuk ke Kahoot Quiz. Ya, sambil menunggu Bapak Ibu masuk ke dalam Kahoot Quiz, kami informasikan kembali Bapak Ibu yang nanti memenangkan Kahoot Quiz dimohon dan diwajibkan untuk mengisi feedback form karena itu merupakan syarat dari kemenangannya dan juga sebagai syarat absensi dari keikutsertaan webinar kali ini. Jika Bapak Ibu tidak mengisi feedback form, akan kami gugurkan dan kami menangkan untuk urutan yang selanjutnya. Seperti itu. Dan ada catatan penting untuk Kahoot Quiz ini bagi yang sudah memenangkan Kahoot Quiz selama 3 kali berturut-turut. Mohon maaf akan kami gugurkan dan akan kami pilih untuk pemenang selanjutnya agar memberikan kesempatan bagi yang lainnya. Seperti itu. Baik, ini sudah ada banyak yang masuk. Langsung saja kita mulai untuk kuisnya. Ya, pertanyaan yang pertama, siap-siap Bapak Ibu sekalian. Kuis pilihan ganda. Apa tantangan utama dalam mengelola tim multi-generasi? Ada kurangnya keterampilan teknologi di semua generasi, perbedaan nilai, gaya kerja, dan preferensi komunikasi, atau ketidaksamaan dalam tingkat pendidikan, atau yang terakhir, kecenderungan semua generasi untuk menghindari perubahan. Kira-kira mana yang tepat jawabannya? Yang tepat adalah perbedaan nilai, gaya kerja, dan juga preferensi komunikasi. Ada 40 orang yang menang. Coba kita lihat podium sementara. Yang teratas atas nama Sabrina. Selamat, semoga bisa mempertahankan. Dan kita lanjut ke pertanyaan kedua, yaitu pilihan ganda. Apa langkah pertama untuk menciptakan sinergi antar generasi? Silahkan dipilih Bapak Ibu dari pilihan ganda yang ada. Kira-kira yang tepat yang mana ya untuk langkah menciptakan sinergi antar generasi? Ya, sudah ada 54 penjawab yang cepat. Ya, dan jawaban yang benar adalah memahami nilai-nilai dan gaya kerja setiap generasi ya. Baik, ada 50 orang yang benar. Kita lihat untuk podium sementara di pertanyaan kedua ini. Memimpin atas nama Farhan. Selamat. Ayo, coba kita masuk ke pertanyaan ketiga. Apa tujuan utama dari mentoring lintas generasi?
Silahkan dipilih Bapak Ibu sekalian. Semoga bisa mempertahankan dan mengejar podium selanjutnya paling atas ya. Ya, waktu 5 detik lagi untuk menjawab. Kira-kira mana yang paling tepat? Yang benar adalah membangun hubungan saling berbagi pengetahuan dan pengalaman tentu ya. Baik, kita lihat skor sementara. Masih memimpin atas nama Farhan. Selamat. Oke, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan keempat, true or false? Data On berdiri sejak tahun 1999. Betul atau salah? Wah, ini langsung cepat ya. Yang menjawab langsung banyak ini. Sepertinya sudah tahu sekali tentang Data On. Benar apa salah? Data On berdiri sejak tahun 1999. Dan jawabannya adalah benar ya. Data On sudah berdiri sejak tahun 1999 di Indonesia. Kita lihat podium tertinggi sementara. Masih memimpin atas nama Farhan. Selamat. Oke, pertanyaan terakhir. Siap-siap Bapak Ibu sekalian. True or false? Data On Humanica 14 Annual HR Conference 2024 diselenggarakan pada 10 Oktober. Nah, ini bagi Bapak Ibu mungkin yang datang ke acara Data On kemarin di Tribrata Dharma Wangsa, apakah benar di tanggal 10 Oktober? Silahkan. True or false? Ya, masih ada waktu 5 detik lagi untuk menjawab. Silahkan. Dan jawabannya adalah benar ya. Data On yang ke-14 Annual HR Conference dilakukan pada tanggal 10 Oktober 2024. Sekarang kita lihat untuk pemenang ketiga atas nama Adaniar, kami ucapkan selamat. Yang kedua Sabrina, selamat. Dan pertama diraih oleh Farhan. Ada keempat, yes, dan kelima ada di bawah. Silakan Bapak Ibu semua bisa melihat pemenang keempat dan kelima. Dan kami mohon kepada pemenang untuk bisa menghubungi tim marketing communication kami, baik di social media kami ataupun di nomor marketing communication kami yang sudah kami sampaikan di chat box. Seperti itu. Kami tidak akan memberikan e-walletnya jika Bapak Ibu tidak konfirmasi kemenangan ke social media atau ke WhatsApp kami. Seperti itu. Dan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi kami mengucapkan selamat kepada 5 orang pemenang tersebut. Dan juga sebelum kita akhiri sesi webinar kita hari ini, saya ingatkan kembali kepada Bapak Ibu untuk mengisi feedback form yang akan kami tampilkan barcode-nya di layar Bapak Ibu. Ini sebagai syarat untuk diberikannya materi webinar dan juga e-certificate, serta sebagai syarat kehadiran dari acara webinar kita hari ini. Dan linknya juga akan kami sampaikan di chat box. Mungkin bagi Bapak Ibu yang kesulitan untuk scan barcode yang di layar, akan kami berikan juga linknya di kolom chat. Seperti itu. Silahkan di-scan terlebih dahulu sambil saya infokan beberapa informasi Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu sudah menjadi klien dari Data On, Bapak Ibu di sini bisa berkesempatan mendapatkan voucher MAP senilai Rp1.000.000 untuk review aplikasi Sunfish Workplace pada platform G2 dan Gartner. Jika Bapak Ibu bersedia bisa menghubungi nomor yang tertera di layar. Nomornya juga sudah kami infokan di kolom chat. Lalu setelah itu Bapak Ibu tinggal informasi aja ke kita bahwa saya sudah menjadi klien Data On dan saya ingin melakukan review Sunfish Workplace di platform G2 dan Gartner. Nanti akan dipandu oleh rekan kami untuk mengisi review tersebut. Dan Bapak Ibu berkesempatan mendapatkan voucher MAP senilai Rp1.000.000 untuk 2 review platform tersebut, yaitu G2 dan juga Gartner. Baik. Sambil Bapak Ibu scan barcode-nya dan juga mengisi feedback form-nya, kami ucapkan terima kasih sekali kepada Bapak Ibu semuanya yang sudah meluangkan waktunya untuk sama-sama berbagi ilmu di webinar Data Talk by Data On hari ini. Dan juga kami ucapkan terima kasih kepada pembicara kita hari ini. Ada 2, Pak Dudi Arisandi dan juga Pak Kevin. Yang Pak Dudi Arisandi izin untuk live terlebih dahulu karena masih ada agenda yang harus dilakukan.
Dan di sini masih ada Pak Kevin. Terima kasih Pak Kevin sudah sama-sama mendemokan Sunfish Workplace. Dan bagi Bapak Ibu semua yang ingin mengetahui lebih dalam terkait dengan data on dan juga Sunfish Workplace, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami, atau yang mau upgrade, sebagian mungkin dari Bapak Ibu ada yang sudah menjadi klien dari data on dan mau upgrade, bisa menghubungi salesnya masing-masing, atau juga kalau kesulitan bisa menghubungi kami di nomor WhatsApp, di nomor marketing communication yang sudah kami infokan nomornya di kolom chat. Dan Bapak Ibu juga bisa menghubungi kami via email di hello@dataon.com. Seperti itu. Dan untuk mengetahui fitur-fitur lainnya yang ada di Data On Sunfish Workplace, Bapak Ibu bisa mengunjungi website kami di www.dataon.com. Baik, terima kasih sekali lagi kami ucapkan kepada Bapak Ibu semua. Kami tunggu untuk pengisian feedback formnya, dan kurang lebih untuk materi webinar dan e-certificate akan kami kirimkan besok atau 3 hari setelah webinar ini berlangsung. Seperti itu. Dan jangan lupa kami infokan juga untuk follow social media dari Data On untuk mengetahui informasi seputar event-event selanjutnya dari Data On, dan juga konten produk Sunfish Workplace, konten tentang dunia HR, dan juga info menarik lainnya. Oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, saya Hairul Umah pamit undur diri. Terima kasih sekali lagi. Selamat sore dan sampai jumpa di Data Talk by Data On berikutnya.